Oke, kita tunggu online ya Bu ya, di Facebook ya Bu ya. Sambil kita sapa-sapa dulu. Ini udah connect belum ya? Oke, live di Facebook ya, sudah live ya. Di komputer saya belum kelihatan, tapi kelihatannya sudah. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di hari yang berbahagia ini, di musim akan libur. Tetapi terima kasih sudah hadir di sini ya, bahwa hari ini kita akan melanjutkan cerita tentang homeschooling ya, yang akan dibawakan oleh Ibu Emi Purnawati gitu ya. Jadi minggu lalu kita udah belajar gimana caranya supaya tentang homeschooling, terus kenapa anak kita harus melakukan homeschooling, terus kemudian apa itu legalitasnya dan sebagainya. Nah, kemudian kita lanjut nih hari ini gitu ya. Hari ini bagaimana dengan sisi kurikulum. Jadi ini banyak sekali yang barangkali kemarin juga sempat masuk, tertarik kemarin kan karena belum selesai ya, panjang ceritanya. Jadi akhirnya ya udah kita lanjutin dulu tentang homeschooling biar selesai gitu ya kan, orang tua banyak yang penasaran juga praktisi juga ada banyak yang penasaran bahwa gimana sih sebetulnya kita melakukan adjustment atau penyesuaian dari kurikulum homeschooling. Hari ini kita sudah hadir Bu Eni bersama kita. Ya Bu Eni, apa kabar Bu Eni? Selamat malam. Suaranya Bu. Bentar. Oke, selamat malam semua. Semoga sehat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah mendekati, sudah mulai libur ya kalau di Indonesia. Jadi kita mungkin mudah-mudahan tidak pernah bosan untuk dengerin satu pengalaman saya. Nanti saya mungkin preview dulu ya, Bu Ruri ya, untuk yang materi kemarin gitu ya. Udah bisa mulai Bu Ruri? Boleh. Oh, maksudnya Bu Eni mau mulai dari awal lagi, dari yang kemarin. Ini kebetulan saya kan mau share. Kita mulai dari cepat aja ya. Oke. Ini aja. Oke, jadi mulai dari awal ya, dari yang kemarin. Oke, kita mulai dari definisi homeschool. Sedikit aja sih. Ya, jadi saya nggak menceritakan yang ada di sini semua. Saya hanya dari sekian yang saya bicarakan untuk nge-refresh kembali bahwa tidak sulit gitu ya, tidak sulit untuk memulai satu homeschooling. Yang terpenting adalah persiapan dari kita sebagai orang tua. Ya, terus ya itu yang sangat penting banget. Karena apa? Kalau homeschooling tunggal atau homeschooling yang dilakukan oleh orang tua, walaupun nanti yang akan melaksanakan misalnya kita memanggil guru gitu atau terapis, tapi kita tetap yang harus memanage ya, yang mengatur semua jadwal anak kita gitu ya. Jadi saya berharap jangan sampai pada saat kita tengah, karena kelas SD itu adalah kelas yang paling banyak dibandingkan dengan SMP dan SMA, yaitu ada 6 tahun ya. Nah, kita kalau misalnya kita sampai di mana sudah bosan, maka anak akan mengikuti gitu ya. Jadi saya berharap yang paling saya tekankan di sini adalah bagaimana persiapan mental daripada orang tua. Karena tidak semua semua harus ditanggung oleh si ibu yang nantinya pelaksana ya misalnya ya, tapi juga harus ada kerjasama dengan si bapak atau dengan si mbaknya atau dengan nenek atau tantenya, omnya, segala macam yang bisa untuk membantu kegiatan bersama ini. Jadi homeschooling tidak sulit. Jadi kalau memang anak mau ada legalitas ujian segala macam, nah pada saat anak kelas 4 diharapkan anak sudah orang tua ya maksudnya orang tua sudah mencari informasi di PKBM terdekat, yaitu kalau di daerah yang kota besar ya biasanya per
adanya per kelurahan. Tapi kalau untuk yang di daerah pedesaan gitu ya, daerah-daerah desa, itu biasanya per kecamatan. Itu pasti ada dinas pendidikan yang menyelenggarakan apa namanya PAUD dan pendidikan masyarakat atau PNF ya, non formal. Nah, di situ bisa ditanyakan di manakah PKBM yang ada di wilayah yang dekat dengan rumah. Setelah kita menemukan entah itu di dinas ataupun nanti ada yang swasta, nah kita siap-siap tuh persiapan apa aja sih yang harus kita persiapkan untuk anak-anak kita. Nah, nanti kita tanya dengan yang perwakilan dari PKBM tersebut, berapa biayanya, berapa kapan ujiannya, segala macam kita tanyakan. Karena pada saat-saat tertentu nanti di sana kayak semacam ada pertemuan sebelum ujian gitu ya. Jadi ada pemantapan istilahnya seperti itu yang diselenggarakan oleh masing-masing PKBM. Nah, saya nggak tahu untuk tahun ke depan. Kalau kemarin kan tidak ada ujian ya, tidak ada ujian. Jadi anak-anak yang kelas 6, kelas 3 SMP, SMA itu hanya diambil nilainya itu berdasarkan ujian-ujian yang ada di sekolah dan itu diserahkan kepada PKBM tersebut. Jadi tidak ada ujian yang berkumpul karena ini kemarin itu kan pas banget ya masa COVID awal yang kita semua sempat panik ya. Tapi saya nggak tahu juga untuk yang kedepannya karena prediksi biasanya ujian itu adalah di bulan April untuk ujian PKBM. Jadi hampir sama dengan ujian UN ya kalau untuk sekolah formal. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah yang namanya ini ngejelimet ya soal begini nanti rapotnya gimana. Pokoknya yang seperti saya bilang, setiap hasil ulangan anak-anak, entah 3 bulanan, entah itu 1 semester, buatlah ujian-ujian nilai-nilai apa namanya semua nilai-nilai anak yang diujikan itu. Misalnya kalau kita bikin soal misalnya 10, salah satu ya udah 10. Kita nggak usah bikin rapot dulu, nggak usah. Nah nanti akan dibantu oleh pihak kalau pihak PKBM untuk cara membuat rapot gimana sih gitu. Jadi kita tanya aja, nggak usah khawatir kita harus membuat sendiri rapot itu. Ya, jadi kita siapkan aja portofolio anak kita semua dari kelas 1 sampai kelas 5 itu kita simpan semuanya pakai file yang sangat rapi gitu ya. Sampai mungkin latihan-latihannya juga sebagai bukti gitu ya kita simpan dengan rapi juga bukan hanya sekedar nilai aja. Nah, disitulah nanti apa namanya kita akan meminta bantuan bagi PKBM untuk apa namanya memberikan rapot kepada anak kita. Jadi mereka yang mengukur kalau misalnya berapa kali ujian yang bagus anak ini nilai berapa sih dari nilai yang ada gitu. Kalau dulu saya begitu untuk anak saya yang nomor 1 dan nomor 3. Jadi saya mengumpulkan nilai-nilai yang saya ujikan, saya beritahukan kalau 3 bulanan anak saya nilainya segini saya kasih bukti dan akhirnya mereka yang bikin rapotnya. Jadi bukan saya yang bikin karena rapot itu nanti kan berurusan dengan dinas. Jadi diberikan bersamaan dengan ijazah yang akan kita berikan, yang diberikan oleh kepada anak kita. Jadi semuanya itu nanti bersamaan dengan rapot dan ijazah, gitu ya, paham ya? Jadi saya hanya mengambil gambaran bahwa jalankan saja homeschooling. Kenapa saya bilang homeschooling lebih fleksibel? Karena apa? Karena setiap pada anak-anak yang melaksanakan homeschooling untuk SD gitu ya, misalnya jika masih diet terapi segala macam, itu programnya itu bisa disamakan, bisa dijadikan satu dengan program terapi, entah itu terapi misalnya dengan PB, entah itu terapi dengan sensorik, TW atau apapun gitu ya bentuknya, itu bisa nanti dimasukkan ke area itu. Juga ada beberapa misalnya kita bisa mengatur bahwa anak saya ini belum mampu walaupun kelas 1 tapi dia belum mampu membaca. Ini gimana? Nah, ini kita bisa fleksibelkan bagaimana kita mungkin kelas 1 dipantengin aja anak ini belajar baca terus misalnya seperti itu. Atau belajar menghitung dulu, menghitung benda untuk kelas 1-nya seperti itu. Jadi fleksibilitas kita tuh udah enak banget gitu ya untuk homeschooling karena kita bisa mengatur. Walaupun nanti saya akan kasih contoh ada seperti ini di buku kompetensi dasar, nanti bisa cari ya di Google. Yang kemarin sih saya carilah kurikulum 13 ya. Kurikulum 13 saya udah punya bundelnya kebetulan. Nah, di situ banyak sekali materi-materi yang kita berikan, yang bisa diberikan oleh anak jika memang anak bisa mengikuti semua pembelajaran yang ada di dalam kurikulum itu. Nah, nanti di sini di dalam kurikulum saya akan cuma jelaskan
jenis-jenis kurikulum ya. Tapi saya nggak sampai di mana Pak, sampai dalam ya, karena khawatir nanti malah tambah pusing. Saya juga membacanya juga rada-rada pusing juga gitu ya, karena memang ini biasanya untuk guru yang di inklusif. Jadi saya hanya membatasi dengan bagaimana sih membuat program, terus bagaimana dengan anak saya yang sebenarnya sudah kelas 4 atau kelas 5, tapi anak saya bacanya juga masih dieja, masih belum paham pemahamannya segala macam. Nah, nanti saya akan memberikan gambaran atau contoh soal yang di sekolah yang di Citerep itu ada beberapa soal yang bisa dijadikan contoh buat anak-anak kita yang memang mengalami modifikasi kurikulum. Oke, Mbak, kita langsung ke kurikulum aja ya, Mbak, sekarang. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung ke Mbak Ruri di chat itu, bisa langsung kita tanyakan, di sela-sela juga nggak apa-apa. Ya, sebentar ya Bu ya, kita kembalikan ke kurikulum. Cari. Oke. Oke, gimana Bu? Ya, yang kurikulum yang slide yang kedua langsung. Oke. Oke, di sini kurikulum kita buka lagi. Oke, sip. Nah, di sini ada komponennya ya, ada tujuan, keadaan yang dicapai setelah menjalani proses pembelajaran berupa kemampuan kognitif, afektif maupun psikomotorik. Nah, isinya itu biasa berisi tentang materi atau substansi yang harus dipelajari oleh peserta didik supaya dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ini komponen dari kurikulum ya. Jadi ada beberapa yang nantinya kita akan bisa sesuaikan dengan kemampuan dari anak. Oke, lagi Mbak. Ya. Hidup bersama, berdampingan dengan Ya. Nah, ini agak kecil ya tulisannya ya. Nah, tujuan pembelajaran ada yang berkaitan dengan kemampuan atau kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik setelah menjalani kegiatan pembelajaran pendidikan. Dan tujuan ini bisa juga pembelajaran pendidikan berjenjang dari tujuan yang paling umum sampai dengan yang paling khusus. Jadi ini cuma teori ya, bentuk teori yang memang diberikan kepada guru-guru. Kita mungkin untuk orang tua tidak terlalu sampai setajam ini ya. Jadi kita berikan bahwa komponen ini ada bermacam-macam. Nah, di sini ada model pengembangan kurikulum di dalam Kementerian Pendidikan tahun 2010. Yang pertama adalah model duplikasi. Nah, saya jelaskan di sini adalah kurikulum yang dibuat sama dengan kurikulum anak reguler dalam bentuk tujuan, materi, proses, evaluasi. Jadi gini, anak yang memiliki intelektual atau kognitif yang sama dengan anak-anak berkebutuhan dengan anak reguler, maka anak ini tidak mengalami perubahan apapun dalam bentuk kurikulum. Contohnya, misalnya biasanya untuk anak-anak yang misalnya yang Asperger gitu ya, yang memang tidak ada masalah dengan apa namanya dengan IQ-nya, terus anak-anak dengan apalagi ya, kalau disleksia mungkin dia berbeda ya, tapi ada beberapa permasalahan di dalam area membaca gitu ya. Nah, pokoknya ada beberapa anak yang memang mampu melakukan semua tugas-tugasnya, kecuali mungkin ada beberapa anak yang dia sebenarnya bisa melakukan tugasnya, hanya saja pada saat pelaksanaan dia harus ada waktu yang lebih diperpanjang. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi misalnya yang lain dapat apa ya namanya, dapat soal misal satu jam dalam satu pelajaran. Anak ini pada saat ujian misalnya atau pada saat tes nantinya, anak ini ditambahkan waktunya misalnya setengah jam. Jadi karena kita tahu sebenarnya anak ini mampu gitu loh. Nah, ini jadi makanya kenapa pembelajaran diberikan sama dengan anak reguler. Itu dari muatannya, kedalamannya, jumlahnya, dan cara pengisiannya. Jadi ada beberapa yang memang kita seperti kayak misalnya gini, ada anak ujian yang dari dinas. Ya udah, anak ABK ini yang memang mampu secara adaptif gitu ya untuk bisa melakukan hal yang sama. Gitu. Jadi tidak ada perbedaan, hanya mungkin tempat, mungkin kalau dia mudah terdistraksi, kita akan cari tempat yang lebih nyaman ya buat dirinya, atau mungkin diperpanjang dari segi waktu. Gitu ya. Tapi untuk masalah konten isi ya, konten atau isi daripada ujian itu, ada soal-soal itu sama dengan yang lainnya.
Itu untuk yang adaptif. Jadi ada beberapa yang memang pemikiran dari guru adalah anak ini tidak ada permasalahan untuk pengetahuannya atau intelektualnya. Nah, yang kedua yang paling sering dialami oleh sepanjang saya menjadi konsultan ya di 2 tempat ya, yang paling sering adalah model modifikasi. Nah, model modifikasi inilah yang banyak rancu gitu ya di kalangan guru-guru juga, karena modifikasi seperti apa sih? Sebenarnya ada beberapa memang jenis-jenis modifikasi, tapi ada beberapa juga yang akhirnya kita jadi kayak bukan terjebak ya, tidak dipahami oleh orang lain karena sebenarnya modifikasi itu adalah suatu bentuk soal yang diberikan kepada anak, itu disesuaikan, bukan berarti kita memberikan suatu kerendahan soal daripada anak. Karena anak ini tidak mampu. Contoh, anak yang mengalami modifikasi, modifikasi itu kan soal itu harus sesuai dengan tema yang diberikan. Tinggal kita dimodifikasi, ya kan waktunya, isinya. Jadi kalau misalnya anak untuk kelas 4 misalnya membaca mungkin dia bisa ya, tapi pemahamannya tidak berarti kan dia ada kesulitan untuk memahami soal yang diberikan. Sehingga soal-soal yang reguler itu kebanyakan tidak ada gambar. Nah, tapi anak ini lebih mudah dengan bantuan gambar gitu. Nah, malah justru ada juga beberapa anak yang memang tidak bisa baca di kelas 4 karena di sekolah itu kan tidak ada sistem tidak naik gitu loh. Jadi jangan usah khawatir buat anak-anak Bapak atau Ibu yang memang masih sesuai usia biologis ya, misalnya anak masuk 7 tahun atau anak masuk kelas 1 itu 8 tahun gitu ya. Tapi kemampuan untuk secara ininya nggak masalah. Kita tetap anaknya naik, cuman pembelajarannya ini adalah dimodifikasi. Nah, nanti saya akan memberitahukan gimana sih rapotnya gitu kalau untuk sekolah maupun untuk homeschooling ya. Nah, sekarang kita bicarakan mengenai model modifikasi, yaitu kurikulum diubah sesuai dengan kemampuan anak. Nah, ya. Jadi modifikasi ini ada macam-macam, ada tujuannya. Tujuan pembelajaran diubah sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi yang tadinya tujuan anak mampu menjelaskan 10 anggota tubuh gitu. Nah, tapi kalau misalnya tujuannya hanya cukup 5 saja cukup gitu ya. Nah, itu malah dengan bahasa reseptif misalnya, bukan bahasa ekspresif. Kita minta mana hidung, itu misalnya untuk anggota tubuh. Mana mulut, mana kuping, mana mata. Itu yang tujuannya itu adalah yang kita minta adalah yang benar-benar kita sering gunakan. Mata biasanya suka ditanya, hidung biasanya suka ditanya, mulut ditanya, kemudian kuping, kemudian kaki, itu cukup itu. Kalau memang anak kita tidak mampu untuk sampai 10 untuk dalam menjabarkan apa yang kita minta gitu. Kemudian modifikasi materi yang berkaitan dengan keluasan, kedalaman ataupun tingkat kesulitan. Nah, jadi materi-materi yang diberikan oleh anak kita itu sejauh apa gitu. Kalau misalnya ada pelajaran waktu itu kelas 3 apa kelas 4 tentang lembaga negara. Nah, anak kita jangankan lembaga negara, untuk membaca atau memahami bacaan dari lembaga negara, itu terdiri dari siapa saja, eksekutif, legislatif, nah segala macam itu di bawahnya apa saja, menteri-menterinya tugasnya apa. Nanti kan ada seperti itu kalau untuk anak-anak reguler. Tapi anak kita apakah mampu untuk menjabarkan itu gitu. Nah, kalaupun dia bisa baca, tapi dia belum tentu untuk menjabarkan soal. Nah, kenapa kita tidak menjabarkan saja? Misalnya, apa sih yang menjadi turunan dalam keluarga kita? Oke, kalau misalnya anak ini bisa memahami bahwa ayah, ibu, adik itu udah tahu. Tapi bagaimana dengan misalnya bentuk yang lebih tinggi lagi? Misalnya keluarga besar yang ada neneknya dari ibu, ada neneknya dari bapak, kemudian dari omnya dari ibu, ada omnya dari bapak. Nah, anak ini aja sudah harus mengetahui bahwa mana dipanggil om, mana panggil nenek, mana panggil tante, mana panggil sepupu, ya kan? Nah, itu yang harus kita pelajari yang memang benar-benar dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang penting sekali gitu ya. Jadi anak-anak memahami tapi ini kan kontennya sama. Di situ menceritakan tentang hierarki ya, kayak family tree kayak gitu kan, sama dengan lembaga negara itu kan bentuknya ke bawah ya. Bentuknya seperti bagan seperti itu.
Nah, yang ketiga adalah modifikasi proses berupa penggunaan metode belajar, setting belajar, waktu, media, sumber. Nah, ini modifikasi inilah digunakan gimana sih kita metodenya. Ada anak yang hanya secara verbal kayak reguler ya. Apa ya, kamu tahu dinosaurus itu sebenarnya dulu di zaman apa ya dia ada gitu. Nah, itu kan ada anak yang bisa menjawab dengan secara verbal, tapi ada anak yang memang harus dibantu dengan gambar. Nah, ini binatang apa seperti ini, kayak seperti itu. Nah, itu modifikasi. Jadi kalau anak yang lain ditanya dinosaurus itu dulu hidupnya dulu tahun berapa, sedangkan kalau kita hanya menggambarkan kepada anak, ini binatang apa ya, gitu seperti itu. Nah, itu kan sama-sama kita mempelajari tentang kehidupan binatang purba gitu. Nah, itu bentuknya dengan cara bantuan visual, kemudian dengan hanya pertanyaan seperti itu. Terus setting belajar bisa juga kita gunakan kalau anak yang mempunyai seperti ADHD, mempunyai distraksi yang sangat kuat atau autistik juga yang sangat kuat. Itu tidak bisa anak ini duduk di belakang atau di tengah-tengah yang memang apa ya banyak sekali distraksi yang nyampe gitu karena kan semakin jauh dia posisi duduk dengan papan tulis atau guru yang berdiri semakin kuatlah di situ distraktor yang mempengaruhi diri dia. Jadi diupayakan untuk anak-anak ADHD maupun anak autistik diupayakan untuk di depan. Nah, emang lebih baik pada saat ini adalah dengan guru pendamping ya. Jadi guru pendamping itu jadi dia melihat kondisi anak yang sudah mulai tidak fokus, jadi dia akan mengingatkan kembali gitu ya. Nah, karena memang agak kesulitan kalau untuk guru karena muridnya banyak. Terus bagaimana dengan di rumah? Kalau di rumah malah justru lebih enak. Karena kan kita one on one gitu ya, satu-satu. Jadi kita nggak ada kekhawatiran. Nah, kalau kita misalnya terdistrak anak ini dengan suara misalnya ada HP ibunya bunyi atau ada bel segala macam ya, atau misalnya adiknya ketok-ketok pintu, dia lagi belajar gitu. Nah, itu bisa kita bisa kondisikan hal-hal yang seperti ini. Jadi bentuk yang duduknya, misalnya kalau kita memang niatnya untuk belajar lagi fokus, lagi belajar nih kakak nih, nggak bisa nih belajar dari kemarin, ngajarin tentang menghitung benda 1-5, diulang lagi karena nengok ke pintu, diulang lagi, nengok ke kanan, nengok ke kiri. Nah, disitulah setting yang harus kita benar-benar buat sebagus mungkin. Nah, untuk waktu seperti tadi saya bilang ada waktu yang diperpanjang atau diperluas, ada juga waktu yang memang kalau dia sudah selesai ya sudah diperpendek juga nggak apa-apa. Jadi biarkan anak ini kalau misalnya dia sudah selesai di sekolah, dia sudah selesai ujian misalnya karena dia bisa, ya sudah suruh aja dia keluar daripada nanti di dalam nunggu teman-temannya bikin heboh gitu ya. Itu boleh. Atau malah justru diperpanjang gitu ya, diperpanjang supaya anak ini bisa konsentrasi. Nah, begitu juga dengan media, ya sumber apa saja. Jadi tidak kita bisa samakan dengan anak-anak reguler lainnya. Oke, Mbak. Oke, modifikasi evaluasi. Nah, perubahan dalam sistem penilaian disesuaikan dengan kondisi bisa dalam bentuk ujian, soal ujian, waktu ujian, teknik cara atau tempat tujuan. Jadi evaluasi ini kita tidak menilai anak itu tinggi. Jadi kayak misalnya gini, yang tadi saya bilang ya untuk tema yang diajarkan oleh anak kelas 1 mengenal anggota tubuh yang akhirnya dia diminta untuk menjawab 10 gitu ya. Dalam evaluasi dia tidak lagi disuruh 10 gitu. Tapi anak bisa menjawab 5 pertanyaan secara reseptif misalnya ya, tidak secara ekspresif. Kalau memang anak ini belum mampu untuk ekspresif, anggota tubuh dengan benar gitu. Nah, itu jadi tidak sama dengan anak yang reguler yang sudah bisa menjawab dengan gamblang apa fungsinya, cara merawatnya, segala macam. Nah, seperti itu. Jadi kita memperkecil daripada evaluasi. Jadi kita bisa tahu bahwa penilaian ini adalah penilaian yang tidak tidak salah semuanya, di sekolah juga akan diterima nantinya. Jadi nggak usah khawatir kok kenapa nilainya jauh banget ya antara anak reguler nantinya gitu sama dengan ini ABK kita, anak kita. Memang seperti itu kenyataannya gitu. Karena kita nanti juga di dinas juga itu akan dihargai. Jadi saya pernah berbicara dengan orang dinas bahwa
untuk mild autism aja gitu ya atau moderate itu sebenarnya diperbolehkan ujian. Kenapa? Yang penting dalam ujian satu anak ini adalah tenang gitu loh, tenang. Terus kemudian kita bisa menulis gitu ya, bisa menuliskan yang disarankan. Kemudian dia bisa patuh di selama ini, tidak misal juga tantrum yang mengakibatkan tidak yang lain pada terganggu ujiannya gitu, tidak jalan-jalan, ya kan udah termasuk duduk tenang. Jadi anak ini sudah dipersiapkan seperti itu untuk bagaimana dia menjawab pertanyaan segala macam. Biarkan anak ini menjalankan sendiri, karena toh kita juga dalam setiap ujian juga kan nggak semua ya, setiap soal kita bisa jawab ya. Nah pasti anak-anak ini mengalami yang sama. Malah justru di sekolah saya ada anak yang ujiannya kalau lagi ujian gitu dia bisa baca tapi tidak paham apa yang dibaca. Jadi dia itu usia 17 tahun, dia ujiannya ujian SMP. Nah pada saat ujian dia hanya menjawab nomor 1 A, nomor 2 B, nomor 3 C, nomor 4 D jawabannya. Nah, begitu juga nomor 5, nomor 5 A, nomor 6 B, nomor 7 C, nomor 4 D. Jawabannya seperti itu semuanya. Dan alhamdulillah nggak ada masalah gitu. Nah, kebetulan mungkin ada yang benar saat itu. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak usah khawatir soal nilai. Yang penting untuk anak kita adalah saat itu dia sehat, bisa ikut ya, tidak tantrum, dia bisa tenang. Itu yang sangat diperlukan oleh orang-orang yang penyelenggara PKBM seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan aja cari orang tua itu harus jangan lupa untuk mencari PKBM yang sangat familiar ya sama dunia autism atau ABK gitu. Nah, ini ada model substitusi adalah mengganti suatu kurikulum dengan sesuatu yang lain dengan kurikulum yang sepadan berupa pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi, proses, dan evaluasi. Jadi misalnya gini, kalau di sekolah ini kan saya pernah dulu di sekolah alam itu ada orang tua yang Bu, anak saya bahasa Indonesia aja nggak paham gitu ya. Gimana kalau bahasa Inggris anak saya itu nggak usah. Bapak nggak masalah, Bapak sama Ibu nggak masalah dengan anak tidak belajar bahasa Inggris. Oh, bagi saya tidak ada masalah. Yang penting anak ini paham dengan bahasanya sendiri. Karena itu yang sangat saya kejar buat anak saya. Karena kebetulan anak tersebut mempunyai konsultan buat di rumah gitu ya. Dan memang kebetulan konsultannya itu adalah lulusan dari Singapura gitu. Nah, jadi akhirnya kita sepakat waktu itu dengan kepala sekolah bagaimana kalau ini dihapus. Oh, nggak masalah. Nanti SD juga tidak ada ujian yang sifatnya bahasa Inggris gitu ya. Jadi kita nggak ada masalah, penilaian tetap ada seperti biasa, tapi kita tidak mempelajari secara mendalam. Jadi udah diubah. Jadi zamannya untuk bahasa Inggris diubah menjadi bahasa Indonesia lagi. Jadi dia memperdalam bahasa. Gitu. Contohnya contoh konkret seperti itu. Nah, model omisi adalah menghilangkan sesuatu atau sebagian atau keseluruhan dari kurikulum tersebut karena tidak diberikan kepada APK karena terlalu sulit atau ketidaksesuaian dengan kondisi anak. Maaf Bu, ini ya, tolong dikenain ya Bu. Bu ini ada kesalahan tadi. Tolong di onin Bu. Oh, dari mana nih? Ya udah lanjutkan Bu, mohon maaf. Oh iya ya. Tadi saya tiba-tiba ketutup. Dari yang mana nih? Substitusi apa omisi? Omisi lagi tadi, omisi. Oke, omisi. Oke. Jadi kalau omisi itu ada yang dihilangkan. Misalnya ada ABK yang mempunyai disabilitas fisik. Dia tidak bisa olahraga. Terus kita kasih misalnya olahraganya catur, sedangkan anak ini tidak suka. Ya mau tidak mau dia tidak masuk ke dalam area olahraga itu. Misalnya gitu, karena kan tergantung fasilitas sekolah ya yang dia bisa wujudkan. Jadi ada yang bisa dihapuskan. Karena itu semua ini kembali lagi kepada kalau untuk sekolah, kesepakatan dari dengan kepala sekolah. Nah begitu juga dengan kita gitu. Jadi kalau kita misalnya ya Bu ya, jadi kita nggak usah khawatir. Kita nggak usah misalnya pelajaran agama nih, khususnya agama Islam. Aduh pelajarannya berat banget dan sifatnya kebanyakan cerita ya gitu dari kelas 1 segala macam gitu. Lah kenapa kita nggak masuk aja ke dalam area di mana
sholat itu penting loh, gimana gerakannya, tuh gimana bacanya, kemudian persiapannya apa saja. Anak kita sudah bisa belum? Misalnya mau sholat, dia udah wudhu sendiri dengan metik gitu ya, kemudian dia sudah menghamparkan sajadah, kemudian dia sudah berdiri dengan sigap, kemudian dia bisa memulai sholat, walaupun mungkin gerakannya masih goyang sana goyang sini gitu, tapi dia sudah ada gitu di sekitaran sajadah itu, kemudian dia baca dengan sebisa mungkin, misalnya dia mampunya bacanya dengan sedikit-sedikit belakangnya saja atau apa. Nah itu yang kita harus perbaiki gitu. Kalau saya lebih ke arah itu, karena gini, untuk anak-anak autistik gitu ya, kan ada kalanya kita ada kesulitan dalam membaca atau pemahaman bacaan, karena kita untuk belajar berbicara aja ya mungkin Mbak Ruri pasti menemukan ada beberapa anak di atas umur 5 tahun baru bisa baca, baru bisa bicara gitu ya. Dan bagaimana kita baru bisa bicara aja, kita sudah harus memasangkan huruf gitu ya untuk akademiknya gitu ya, kemudian kita dari satu huruf menjadi 2 huruf, kemudian 2 suku kata terbuka, kemudian 2 suku kata tertutup, itu panjang prosesnya gitu. Jadi kalau kita mau membuat suatu program untuk anak-anak yang homeschooling, kita latih dulu nih, ini untuk sholat dulu misalnya, kalau untuk agama Islam ya. Jadi pemahaman untuk cerita-cerita tentang Nabi, mungkin kalau anak sudah ada ketertarikan dengan cerita. Nah, saya bicara seperti ini bukan berarti semua permasalahan sama. Setiap anak berbeda. Kalau anak suka dengan cerita, mungkin dia akan bisa mendengarkan. Tapi kalau misalnya anak terlihat tidak begitu suka dengan cerita atau dongeng segala macam, itu akan agak sulit. Nah, ini terjadi di sekolah saya. Kebetulan waktu itu untuk anak-anak yang usia 8 tahun ya, sekitar 8 sampai 10 tahun, saya memasukkan unsur seperti itu, memasukkan unsur seperti misalnya menceritakan tentang kisah Nabi gitu kan. Ya, yang ada adalah gurunya capek-capek ngobrol pakai gambar segala macam, tapi mereka matanya kemana segala macam. Oh, oke lah, mungkin mereka ada yang mendengarkan, walaupun kontak matanya tidak banyak gitu ya. Tapi setelah untuk mengetahui anak Nah, ini ini kan kira-kira handphone Mami error paham kayak atau gini, Mi. tidak. Harus Kalau misalnya kita paham apa tidak, kan berarti kan kita menanyakan cerita itu kembali kepada anak. Dan ternyata hampir semua anak tidak paham. Nah itu sampai berkali-kali. Akhirnya materi itu saya hilangkan. Yang akhirnya kita sekarang fokus ke wudhu ya, adab wudhunya, bagaimana urutan wudhunya, bagaimana cara berwudhu, kemudian sholat, itu aja dulu. Nah, setelah anak sudah paham, baru kita memberikan bacaan-bacaan untuk sholat, bacaan doa-doa pendek segala macam. Seperti itu. Jadi ini lebih fleksibel dibandingkan kalau kita di sekolah. Kalau di sekolah kan anak-anak harus mengikuti pembelajaran seperti itu. Nah, ini kalau udah sampai seperti ini, Mbak Rudi, kayaknya agak sulit ya, Mbak. Saya langsung ke ini aja, Mbak, ke yang tadi kemarin bilang. Saya ke ini contoh bentuk adaptasi. Ini nanti boleh dipinta ke Mbak Ruri kalau ada yang mau. Silakan, bisa dibagikan, bisa dibaca. Saya mau ini yang kemarin hitung-hitungan. Saya rencana mau hitung-hitungan untuk membuat suatu program. Jadi udah program akademik ya. Oke. Udah Mbak. Nanti kalau memang mau baca silakan saja. Oke, saya akan mulai ya. Ya, saya akan mulai untuk bagaimana sih membuat suatu program kurikulum akademik. Ya, kalau di kurikulum non akademik seperti saya bilang adalah kurikulum yang membahas di luar daripada akademik, seperti misalnya ada atensi atau konsentrasi, kemudian ada bahasa ataupun komunikasi. Nah, jika orang tua masih terapi, misalnya ya, khususnya di sini yang ikut dengan Bu Ruri, bisa di combine dengan materi ini, udah sampai mana program komunikasinya segala macam, itu nih memang harus berhubungan dengan tempat terapi. Kemudian bagaimana dengan perilakunya, apakah ada anak yang masih stimming, gimana sih stimming, bagaimana ekolalianya, terus bagaimana dengan
dengan problem lainnya selain daripada yang di atas ya program ini. Nah, itu bisa ditanyakan pada tempat terapi gitu. Kemudian ini termasuk juga mungkin di Mbak Ruri ada bina diri juga ya. Jadi pasti akan ada bina diri, dan mungkin kalau Bu Ruri merasa ada anak yang memang ada masalah dengan auditori, olfaktori, gustatory, taktil segala macam, mungkin bisa diarahkan ke sensorik integrasi gitu ya. Nah ini adalah bagaimana kita bisa mengobservasi, seorang ibu bisa mengobservasi apa yang menjadi hambatan dari anak kita. Nah, itu untuk non akademik ya. Di materi saya ada kemarin. Nah, sekarang saya mau bicara tentang akademik untuk kelas 1. Kalau untuk TK lebih arahan kepada saya, kalau saya beritahu ke orang tua yang aduh Bu, ini gimana kalau bikin program untuk TK? TK itu ada ya di kurikulum PAUD ya, bisa di-download itu. Kalau saya lebih banyak TK itu konsepnya itu sangat penting karena fondasi di situ banyak sekali ada gross motor, kognitif juga ada, kemudian ada fine motor. Nah, itu bisa tuh diambil program-program itu. Karena banyak sekali yang kita pakai alat-alatnya itu adalah yang ada di rumah gitu ya. Yang kemarin saya sempat jelaskan, misalnya kalau di rumah tidak ada monkey bar gitu ya. Nah, kita bolehlah pakai tangga yang ada di rumah. Atau kita beli aja tangga tangga untuk betulin atap misalnya ya, yang sifatnya aman ya, yang bentuknya segitiga seperti ini, bukan tangga yang kayu ya, itu agak-agak bahaya dan jaraknya terlalu jauh. Nah, seperti itu. Misalnya kalau kita ada lempar tangkap bola, oke, kita bisa lempar tangkap bola segala macam. Oke, sekarang saya mau buat apa saja sih kalau sebelum kita membuat studi kurikulum untuk anak kita persiapannya. Yang pertama, kita harus bikin jadwal. Jadwal ya. Jadwal kalau di kelas 1 itu biasanya kita hanya dapatnya sebagian, hanya materinya nggak banyak, kelas 1 sampai kelas 3. Nah, baru kalau kelas 4 dan sampai kelas 6 itu memang sudah lumayan. Nah, di sini kalau di kelas, saya ada contekan dulu ya dari dinas, ini ada, boleh nih nanti cari kurikulum kompetensi dasar kurikulum 13. Ini bisa cari di, saya download ya. Ini download untuk untuk kurikulum 13 bisa ada di Google. Nah, jadi di sini untuk agama ada dalam satu alokasi waktunya itu dalam 1 bulan 4 kali. Berarti agama seminggu sekali, kemudian Pancasila ya, PKN ada 5 kali untuk kelas 1-nya, bahasa Indonesia ada 8 kali. Nah, bahasa Indonesia ada 8 kali berarti dalam 1 minggu dia ada 2 kali pertemuan. Jadi kita membuat seperti itu. Kemudian di sini ada matematika. Nah, setelah itu ada pembelajaran 4, selebihnya nanti ada penjankes atau apa ya, kalau memang mau itu terserah nanti ditambahkan. Nah, ini untuk kelas 1 ya saya bicara. Nah, ini saya mau menjelaskan bahwa ini untuk kelas 1 dan anak mengalami adaptif ya, adaptif kurikulum. Ya, saya bicara bukan modifikasi, karena nanti kalau modifikasi beda lagi. Karena kalau modifikasi itu harus sesuai dengan kemampuan anak. Jadi orang tua yang harus bisa mengobservasi anak. Tapi caranya sama nantinya, bentuknya caranya sama ya. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang bahasa Indonesia. Saya hanya contoh untuk bahasa Indonesia. Di kelas 1 ini, di kelas 1 yang kurikulum 13 ya. Di kurikulum 13 ini di sini ada 4 kompetensi inti atau 4 tema yang diajarkan oleh anak, yang diajarkan untuk anak. 1 tema pertama itu ada isinya 2 subtema. Ya, jadi saya tulis di sini 2 subtema. Ya, kemudian di sini ada yang kedua ada 5 subtema. Ya, ada 5 subtema. Maaf ini kayaknya berbalik ya. Saya HP-nya nggak bisa untuk setting untuk yang tidak berbalik ini. Kemudian di materi ketiga di sini ada 5 juga. Kemudian di tema keempat ada 5 juga ya. Oke, itu kelas 1. Nah, kalau kita buat bahasa Indonesia, ya. Kenapa? Ini kan ada yang mau nanya, ini kurikulumnya di-download di Google aja, di internet ada ya Bu ya? Kompetensi dasar ada kurikulum. Ya, kurikulum 2013. Ya, cari aja kurikulum 2013. 2013. Gitu. Jadi nanti bisa saya juga downloadnya dari situ. Oke. Gitu.
Ya, kalau untuk dari KTSP 2006 itu BSE 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 pendidikan kalau nggak salah, BSE pendidikan. Itu dari KTSP 2016. Tapi sekarang kan banyaknya dipakainya itu kan adalah kurikulum 2013. Gitu ya. Itu bisa semua buku gratis, kalau BSE itu semua buku gratis. Jadi kalau kita nggak hemat kalau kelebihan dari homeschooling itu kayak gitu, buku bisa gratis carinya di BSE gitu ya. Nah, sekarang saya mau bikin jadwal misalnya Senin ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Di sini saya bikin ya. Nah, kalau kita mau bikin contohnya bahasa Indonesia di sini, Indonesia berarti kan seminggu 2 kali, ya kan? Nah, untuk matematika di sini misalnya, matematika. Di sini PKN, ya PKN atau PMP ya kalau zaman dulu. Kemudian kita satu hari misalnya agama di Jumat ini, karena kalau untuk agama Islam mungkin sekalian sholat Jumat atau gimana untuk mengajarkan. Nah, di bahasa Indonesia ini kita kalau sudah bikin jadwal ya Bu, kalau sudah bikin jadwal kayak bahasa Indonesia yang tadi saya sebutkan kelas 1 ada 8 kali pertemuan. Jadi dalam seminggu ini dia akan mendapatkan dua kali pertemuan. Jadi kita bicaranya pertemuan. Jadi 2 kali belajar tentang bahasa Indonesia. Kalau untuk isinya tinggal nanti cari di sini atau di buku bahasa Indonesia kelas 1 itu ada juga yang sama dengan ini. Kalau ini kan materi untuk guru ya, ini materi untuk guru. Kalau yang di buku itu materi untuk orang tua. Jadi orang tua tahu oh yang sampai mana nih pembelajaran anak kita gitu. Kalau untuk yang adaptif atau mengambil semua kurikulum. Kita berbicara anak mampu mengambil semua kurikulum. Nah, di sini tadi saya jelaskan bahwa di tema ini kan ada 1 sampai 4 ya. Tema ini ada 1 sampai 4, mungkin agak sedikit ini. Tema ini 1 sampai 4. Jumlah dari tema 1 ada 2, tema 2 ada 5, tema 3 ada 5, tema 4 ada 5, totalnya adalah 17 tema. Oke, paham ya? Saya pelan-pelan di sini nih. Ini kayaknya udah kayak seperti hitungan matematika ya di sini nanti. Nah, di sini ada 17 tema ya. Oke. 17 tema kita belajar dalam 1 semester ini kan 6 bulan. 1 semester, saya pelan-pelan Baraduri ya, itu adalah 6 bulan. Supaya orang-orang, karena udah jadi contohnya seperti matematika. 1 semester adalah 6 bulan. Kita hitung mengikuti sekolah ya. Bulan Juli sampai bulan Desember. Karena memang ini dibuatnya itu adalah 1 semester, bukan 1 tahun. Ya, untuk semester yang pertama. Nah, kemudian tunggu sebentar ya. Oke. Nah, di sini untuk 1 semester. Oh, sorry. Maaf, tunggu sebentar. Saya agak ini juga nih. Tunggu sebentar ya. Oke, ada kesalahan, maaf kesalahan. Ini bukan 1 semester, tapi ini 1 tahun, maaf Baruri. Aku salah ini. Jadi ini 1 tahun, bukan 1 semester. Jadi kalau kita mau bikin 1 semester ya, yang tadi ini, kita bikin bagi 2. Dari bentuk apa namanya? Karena nanti dilihatnya di buku ya, lebih ininya kalau kita beli bukunya untuk kelas 1. Nah, di sini ada 5 item. Maaf sekali tadi ya. Bukan 1 semester, 1 tahun maksud saya. Di sini ada 4 tema. Jadi kita bagi 2. Tema pertama dan tema kedua ini untuk 1 semester ya. Jadi totalnya adalah 7 tema ya kan. Jadi tadi 1 tahun sama dengan 2 semester ya. Di dalam ininya ini ada 1 tahun ini isinya 1 KI, ada 4 KI 1 tahun ini. Jadi kalau 1 semesternya itu adalah 2 KI. Jadi 2 tema. Nah, di tema 1 dan 2, tema 1 dan 2 itu ada yang satunya 2, ada yang satunya 7. Oke, jadi 5, sorry. 5 ya. Jadi totalnya adalah
7 tema bahasa Indonesia untuk 1 semester. Nah, untuk 1 semester itu sendiri ya, itu ada sekitar 6 bulan. 6 bulan untuk 7 tema. Subtema maksud saya. Nah, 6 bulan untuk 7 subtema. Nah, cara bagi ini gimana? Ini lebih mudah lagi. Jadi kalau untuk pertemuan dari anak ini pertemuan dalam 1 bulan, dan 1 minggu ini kan 1 pekan itu bahasa Indonesia 2 kali ya. Berarti kalau 1 bulan sama dengan 2 kali 4. Sama dengan 8 kali pertemuan. Di sini kira-kira paham? Ya. Jadi 1 pekan 2 kali pertemuan tadi bahasa Indonesia. Nah, dalam 1 bulan itu berarti ada 8 kali pertemuan untuk bahasa Indonesia. Makanya kalau misalnya dia sampai 6 bulan, 6 kali 8 berarti 48 pertemuan. 48 pertemuan totalnya kalau kita bicara tidak ada libur misalnya ya. Karena ini homeschooling tidak ada libur, berarti kalau ada libur berarti ininya kita hapus. Entah itu menjadi 40, entah itu menjadi 46 pertemuan. Nah, jadi ada subtema yang kita kerjakan ini adalah 7. 7 total 7-nya itu 7 dibagi berapa? Untuk 48 pertemuan. Jadi bisa jadi anak ini akan mengalami ujian misalnya akan mengalami pertemuan dalam 1 judul, 1 subtema itu bisa sampai 2 atau 3 sampai 3 kali pertemuan. Kira-kira paham ya seperti itu ya. Jadi misalnya pertemuan yang pertama nih, anak bahasa Indonesianya begini, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasarnya yang pertama adalah menerima anugerah Tuhan Yang Maha Esa berupa bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa persatuan dan sarana belajar di tengah keberagaman bahasa Indonesia. Ini agak sedikit sulit. Nah, itu bisa ketahuannya nanti di buku. Di buku kita beli buku bahasa Indonesia untuk kurikulum 2013. Apa saja yang kita pelajari di situ. Misalnya kalau untuk menyangkut tentang agama, misalnya kita tulis ya soalnya masjid. Anak bisa nggak membaca masjid? Kalau anak belum bisa membaca masjid, berarti dia harus dari dasar dulu. Misalnya dia masih masih 2 suku kata misalnya. Ya udah kita dari awal dulu semuanya. Nah, baru nanti dari 2 kali pertemuan sampai 3 kali pertemuan dari materi ini, anak ini bisa mengikuti satu tema tadi, subtema itu bisa sampai 2 kali pertemuan. Berarti dia bisa seminggu lebih gitu ya. Seminggu atau 2 minggu dari materi yang 1 ini. Yang pertama. Gitu ya. Nah, ini kalau kita bicara adaptif. Nah, bagaimana Bu kalau misalnya anak saya membaca aja, huruf aja masih suka ketukar segala macamnya. Itu kita harus selesaikan dulu semuanya sesuai dengan urutan-urutan. Misalnya dia bisa huruf, kemudian kita sambungkan dan menjadi 2 digabungkan dengan vokal, kemudian kita gabungkan dengan 2 suku kata. Ya, saya lebih mengajarkan kepada untuk anak-anak ya, mengajarkan 2 suku kata, misalnya kita lagi mengajarkan mbak. Ada kan babi, bu, bebo. Jadi kita baca yang mengandung makna gitu. Ba, kita campur C-nya apa. Walaupun C-nya mungkin dia belum baca gitu, tapi dia paling tidak dia sudah baca. Atau ada 1 suku kata sendiri. I dengan bu, karena di situ ada yang kita ambil bu-nya itu. Atau B dengan bo dengan bobo. Nah, jadi ada beberapa kata yang bisa mengandung makna supaya anak mudah mengingat materi itu. Seperti itu. Jadi ada beberapa anak yang memang ada kesulitan dari cara awal program membaca. Nah, kita lebih tekanan ke seperti itu aja. Ini sebagai gambaran secara ini ya di sekolah-sekolah ya. Jadi ini pembagian ini biasanya diberikan kepada para guru yang memang mengajarkan anak harus sesuai dengan KI-nya dan KD-nya. Jadi mereka memang harus mempunyai patokan seperti ini. Kalau misalnya orang tua memang tidak terlalu agak kesulitan untuk seperti ini, sebenarnya nggak ada masalah. Kita lihatin aja materi apa saja sih di dalam bahasa Indonesia yang anak kita memang belum mampu. Ya sudah kita skip aja.
Jangan kita maksakan anak untuk pembelajaran seperti itu. Contoh misalnya matematika gitu ya. Matematika anak saya untuk menghitung biasanya dia paham soal apa namanya matematika yang sifatnya dasar ya, misalnya penambahan, pengurangan gitu ya, yang bukan sifatnya ada seperti akar segala macam. Nah, jadi kalau kita bisa skip ya nggak apa-apa di skip aja. Memang anak kita nggak mampu kayak misalnya FPB, KPK ini ada kesulitan kan. Kecuali kalau anak kita sudah mampu, mana angka mana yang lebih kecil daripada angka ini, itu kan itu boleh tuh. Itu harus kita pelajari karena gini. Kita nanti akan di usia besar, anak-anak ini akan harus tahu pada saat dia konsep uang gitu loh. Konsep uang ini kan harus tahu yang mana pada saat oke, dia nanti pada konsep uang dia akan paham ini uang 5.000, ini uang 10.000, ini uang 7.000, uang yang sifatnya sudah ada ya, yang kertas 20.000 segala macam. Tapi pada saat misalnya ada dia mau beli benda yang harganya 7.000, dia bingung mau pilih yang mana, uang 10.000 kah atau uang 20.000 kah gitu. Nah, kita kan bisa kalau anak sudah paham dengan konsep lebih besar daripada atau mendekati daripada, anak ini akan memilih 10.000. Karena kalau uang 20.000 berarti orang itu harus mengembalikan uang 10.000 juga dan uang 3.000. Nah, di sini yang agak kesulitan kadang-kadang anak kita yang membedakan antara lebih besar dan lebih kecil. Karena ini adalah sebagai pembelajaran yang sangat-sangat dasar. Nah, kenapa saya masukkan konsep uang di dalam suatu pembelajaran walaupun dia itu adalah anak-anak TK? Karena sangat penting banget. Satu, yang pertama, anak kita kan apa ya, kalau untuk mencari makan itu atau snack yang mungkin kalau karena kadang-kadang gagal diet atau bocor diet itu karena yang pertama dia ngeliat makanan di warung, dia langsung ngambil, dia langsung akhirnya tukang apa namanya yang punya warung hanya meminta ke orang tua ini uangnya seperti ini. Nah, nanti akan terus sampai di mana ada satu kejadian sebenarnya ada beberapa anak dari sekolah saya dulu ya, ada 4 anak yang keluar dari sekolah waktu itu kejadian di sekolah sekali ya, tapi selebihnya itu di luar sekolah di rumah itu sampai dia keluar rumah tanpa orang tua tahu. Sampai ada satu yang paling parah itu, yang paling saya seram gitu ya, itu sampai dia baru ditemukan besoknya subuh oleh orang tuanya karena dia mencari makanan yang dia bisa ambil. Nah, kebetulan warung di depan rumah itu tidak boleh, anak ini nggak boleh ngambil makanan segala macam. Akhirnya dia mencari warung kedua, ketiga. Anak ini tidak mengerti konsep uang, bahwa ada uang itu maka barang itu bisa dibeli, bisa dimakan. Tapi kalau dia hanya mengambil itu orang-orang nggak akan mau gitu menerima itu. Nah, itulah pentingnya dari konsep uang. Ajarkan minimal untuk yang TK bahwa memberikan uang baru dia akan mendapatkan barang. Jadi tidak asal mengambil makanan yang ada di warung. Karena ada satu kasus yang usianya sekitar 20 tahun ya, saya pernah mengalami sampai di mana saya harus mengembalikan barang itu. Dan ternyata anak ini caranya adalah supaya dia bisa mendapatkan barang yang dia mau tanpa harus berkata ataupun meminta uang adalah dengan menyobek makanan itu. Mau nggak mau ibunya karena nggak paham, maka ibunya itu langsung membayarkan kemudian dikasih ke si anak. Jadi anak melakukan secara berulang. Nah, anak ini tidak paham dengan konsep bahwa dia harus punya uang untuk mendapatkan barang itu yang dia mau. Nah, seperti itulah yang namanya kenapa saya lebih penekanan anak-anak kita tambahkanlah pembelajaran dengan pada saat dia homeschooling ini, tambahkanlah dengan konsep uang. Karena itu sangat penting sampai dia sudah dewasa, sampai di mana kita akan mengetahui gitu loh, bahwa kalaupun nanti dia tidak sesuai dengan kemampuan akademiknya gitu ya, seperti anak saya Faiz, minimal dia sudah paham uang itu gitu. Jadi dia nggak berani untuk mengambil sesuatu tanpa ada uang di dalam diri dia gitu ya. Dan kemudian bagaimana sih prosesnya kalau anak sudah besar, kita nggak bisa menghitung uang sampai ribuan, sedangkan anak kita hanya mampu misalnya berhitung sampai puluhan, ya kan ada kalkulator gitu. Yang penting anak ini paham, ini adalah uang segini. Nah, nanti kembalinya kalau 7.000 adalah uang yang terdiri dari 5.000 dengan 2.000 atau 5.000 dengan 1.000 2 kali itu ya. Kemudian ada uang yang 2.000, 2.000, 2.000, kemudian 1.000. Nah, itu yang harus kita pahami bagaimana ya bahwa jumlah 7.000 itu macam-macam. Ada uang yang bisa 2.000, berapa jumlahnya. Nah, itu harus diajari. Jadi
ini sangat penting untuk pembelajaran matematika juga. Jadi konsep-konsep dasar yang sangat kita perlukan seperti ada di atas, ada di bawah, ada di samping, itu sangat perlu. Nah, ini biasanya kita ajarkan pada saat-saat anak-anak terapi. Jadi pada saat dikasih materi oleh Mbak Ruri misalnya untuk konsep reposisi seperti itu, apa sih fungsinya? Itu fungsinya taruh di atas meja ya. Nah, itu bonekanya ada di bawah kursi, ambil gitu. Itu loh sepatu kamu ada di samping, ya, ada di samping kasur atau di mana. Nah, itu kan kita bisa tahu bahwa pengajaran reposisi ini sangat penting juga untuk sebagai dasar anak-anak kita. Nah, di sini mungkin saya akan contoh soal yang Mbak Ruri ya, yang tadi saya kasih. Ya. Nanti kita langsung ke pertanyaan. Yang Word tadi ya, Bu? Contoh. Yang Word. Ya, yang IT. Ya, betul. Contoh soal ya. Yang soal ya, yang soal aja dulu. Oke, ini contoh soalnya. Oke, ini adalah di sekolah yang saya bantu untuk untuk learning support center-nya. Ini adalah kelas 5 dengan kondisi profil anak adalah belum lancar membaca, pemahamannya belum ada gitu ya. Jadi mereka itu mendapat modifikasi yang sangat agak dangkal, jadi maksudnya agak pendek banget. Jadi dia lebih banyak kepada gambar. Membaca pun kita lebih kadang-kadang kita bantu dengan guru, karena kalau untuk kata-kata sulit kedua anak ini memang belum paham apa yang kita bicara, apa yang dimaksud. Jadi apalagi dia membacanya gitu ya. Akhirnya dia menggambarkan di sini ada misalnya Bhinneka Tunggal Ika, karena memang ini materinya harus sama ya. Kalau membuat soal itu harus sama temanya dengan ini. Cuman tinggal kita kedalamannya aja yang kita buat. Ya, berbeda dengan anak-anak reguler. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tapi tetap. Nah, jadi itu seperti hafalan gitu. Jadi kita kan biasanya berbeda-beda tapi tetap, itu biasanya suka dijelaskan oleh guru di kelas ya, diulang-ulang. Nah, anak-anak akan jadi hafal. Satu, mana tulisan satu. Nah, kenapa dibuat soal menjadi 2? Karena gini, untuk membuat soal anak-anak di SLB pun kita dibuatnya 2 atau 3. Tapi kalau saya lebih prefernya itu adalah 2. Kenapa? Karena memang kalau dia jawab ini, kalau ini salah pasti jawabannya di sini gitu. Jadi dan 2 pun kalau kita buat dengan bantuan visual itu harus lebih ekstrim gitu ya. Itu contoh kedua ya. Gambar keragaman alat musik apa saja. Nah, di sini alat musik itu ada gambar orang, ada gambar alat musik. Nah, jadi kan dia tahu, oh nih gambar yang nunjuk ini. Oke, sekarang dibantu tangan kita, ini jawaban kamu ini. Nah, berarti dia disilang. Nah, dia akan paham. Gitu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk soal yang dibuat untuk anak-anak kita yang masih mengalami gangguan kognitif ya. Jadi anak yang memang kemampuan, mungkin kalau saya nggak tahu ya tingkat IQ-nya berapa, gini, karena kebetulan ini ada yang autistik, ada yang GDD juga. Jadi dia ada terkena retardasi mental. Jadi ada 2 anak yang kelas 5 gitu. Jadi kita buatlah soal yang bentuknya dimudahkan secara visual gitu ya. Nah, contoh tadi nih ya, ini lebih jelas banget yang soal kedua tuh gambar sapi ya. Jadi dia ceritanya dia sedang membuat alat pencernaan untuk binatang sapi. Nah, dia sengaja dibikin, guru ini tersengaja bikin sapinya agak besar, alat pencernaannya nggak begitu besar. Beda dengan anak-anak yang reguler. Anak reguler itu kan pencernaan yang kelihatan lebih besar karena dia akan membedakan antara bentuk hati. Mereka tahu kan bentuk hati seperti apa, bentuk lambung seperti apa, bentuk ini kan mereka sudah paham. Sedangkan anak kita nggak paham bentuk-bentuk seperti itu. Akhirnya dibikinlah sapinya yang lebih besar. Jadi dia hanya menjawab, ini nama alat pencernaan hewan, sapi. Terus yang kedua misalnya anjing, kayak begitu. Tapi kita bacakan biasanya seperti itu. Jadi dibikin seperti digiring gitu anak ini. Nah, jadi banyak hal yang kita temui dengan bentuk-bentuk yang sama, tema yang sama dengan anak-anak reguler, dan nanti anak-anak kita bisa memahami, oh ternyata seperti ini. Dan juga lagi pula untuk anak kita nggak semuanya kan dia akan ditanya nantinya gitu ya,
bentuk ini tujuan untuk apa? Anak kita nggak mungkin bertanya. Dia untuk menjawab tentang pertanyaan sosial aja untuk anak-anak yang autistik yang sifatnya moderate gitu ya, itu agak kesulitan gitu untuk menjabarkan. Jadi kalau kita memang mau bentuk seperti itu nggak masalah. Terus bagaimana dengan ujiannya? Oke, sekarang saya mau bicara tentang ujian untuk sekolah dulu ya. Kalau untuk sekolah, jadi gini, kalau anak yang mengalami soal yang seperti ini, yang begitu mudah, yang begitu kok kayaknya gampang banget sih, padahal dia udah kelas 5 gitu. Di sekolah, kalau di sekolah itu biasanya dinas itu akan meminta soal dari sekolah gitu. Anak ini dengan kemampuannya apa, dengan diagnosa apa, dia akan mendapatkan surat bahwa memang benar anak ini ABK dan mereka akan nanti minta soal dari kita. Nah, biasanya kita yang membuat soal seperti itu dibawa ke dinas, kemudian dengan belangkonya dinas akan dikembalikan lagi ke sekolah untuk dijawab. Nah, nanti dikembalikan lagi untuk dikasih penilaian, dibarengkan dengan anak-anak reguler yang soal-soal dari dinas itu. Jadi nggak usah khawatir, kalau kita tuh nggak dapat ini, tapi memang ijazahnya akan beda. Ijazah untuk ABK, seperti itu. Jadi ada catatan khusus ini untuk ABK, jadi walaupun angkanya misalnya 7 untuk reguler, misalnya sama kok ABK saya 7, ya itu bedanya itu 7 itu untuk ABK, yang itu untuk reguler, jadi beda gitu, jadi nggak ada sama. Nah, bagaimana dengan homeschooling? Homeschooling itu malah justru kalau dia sudah tadi yang saya bilang, dia bisa mengikuti ujian dengan tenang, dia bisa mengisi file-filenya segala macam soal-soal ya. Kalau dulu pakai apa namanya? Pakai komputer gitu ya, segala macam, dia bisa diajarkan mampu, ya sudah nilainya sama dengan anak-anak reguler, walaupun mungkin nilainya agak lebih rendah lah gitu. Kenapa? Kalau di sekolah saya itu biasanya kalau saat misalnya sekarang gini, di bulan Januari nanti ini mulai dari Desember karena makin lama makin maju kan ujiannya ya, karena berbenturan dengan biasanya antara April dengan Mei. Biasanya di kelas 3-nya untuk SMP dan SMA, di kelas 6-nya, naik kelas 6-nya, sudah kelas 6 awal ya, kita sudah fokuskan anak-anak ini dipisahkan dari teman-temannya. Jadi ada beberapa pembelajaran yang berbeda. Jadi kita lebih pada latihan menuliskan namanya dengan cara misalnya namanya Eni Purnawati, itu ada spasinya, kemudian E-nya dicarilah huruf E-nya di bulet-buletin. Itu kita mengajarkan untuk nama saja itu sampai berapa kali pertemuan. Dari mulai kita nggak mungkin seminggu bisa sampai 2 kali ya, karena anak kita kan pengen ketemu sama temennya gitu ya. Jadi kita mungkin dilakukan nggak banyak. Nah, tapi pada saat Desember, karena ujiannya sudah mulai bulan April misalnya, anak kita dilatih untuk terus secara intensif itu masuk ke kelas khusus di mana mereka yang mengikuti ujian itu latihan terus. Seperti itu. Jadi mereka itu lebih fokus kepada pembelajaran untuk ujian. Nah, itu kalau untuk sekolah-sekolah di sekolah inklusi maupun di sekolah khusus seperti itu. Itu yang saya alami di sekolah khusus saya. Nah, kalau di homeschooling, oke enggak, silakan aja. Kelas 6 udah mulai naik kelas 6 latihan, anak ini latihan ujian. Bagaimana cara membulat-bulatkan. Nah, kalau mau tanya bentuknya seperti apa sih ujiannya, lebih baik tanyakan ke PKBM pada saat Anda sudah mendaftarkan anak Anda. Tanyakan sekalian bentuk ujian seperti apa gitu. Nanti sekalian kita, kalau boleh nggak saya contoh filenya, boleh minta. Biasanya PKBM tersebut sudah menyimpan beberapa soal contoh ya yang bisa dibagikan kepada orang tua untuk dilatih di rumah. Jadi kita jangan nanya kapan ujiannya, macam ini, itu jangan seperti itu. Kita minta sekalian contoh-contohnya, atau kita browsing, atau kita di buku ujian-ujiannya gitu. Nah, di situ ada kalau nggak salah di-download juga ya soal-soal ujian. Saya nggak tahu nih tahun depan nih, karena kan beda menteri ya, sudah dari tahun ini awal sama nanti tahun depan saya nggak tahu bentuknya seperti apa, karena saya dengar-dengar kalau memang masih ada seperti itu, mungkin kemungkinan memang UN tidak ada. Nah, ini sangat sangat bahagia banget kalau UN itu tidak ada. Jadi UN itu tidak ada bahagia, kalau bahagia bagi saya gitu ya. Jadi anak ini tidak harus
tidak harus dia ujian bareng-bareng, tapi kita memberikan nilai ujian kita kepada si PKBM untuk dikelola gitu. Dikelola misalnya kayak bentuknya raport yang tadi saya bilang ya, portofolio itu sangat penting untuk menjadi pembekalan atau pencatatan bagi orang di PKBM untuk melihat nilai anak kita. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu, tidak ada ujian. Karena kemarin itu yang terakhir itu ada ujian yang sifatnya UNBK, ada sifatnya komputer yang berbasis komputer, ada yang bersifat tertulis. Nah, jadi kalau anak-anak kita ada masalah dengan konsentrasi, nah itu memang di situ yang jadi permasalahannya. Biasanya ada orang tua yang seperti ini, seperti itu. Nah, ini contoh yang apa namanya akademik ya yang saya berikan kepada anak-anak. Biasanya saya berikan untuk agama ya. Saya lebih ke arah itu empat item yang sangat penting banget buat saya, karena sepanjang pengetahuan saya mengajarkan anak autistik dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang bikin sekolah lagi, bertemu lagi dengan mereka kembali. Itu kayaknya sholat aja masih belum rapi gitu ya. Tapi oke lah, dia memang ada permasalahan dengan gerakan, dia ada permasalahan yang penting pada saat dia memang benar dia melakukannya gerakan itu, walaupun ada yang terburu-buru, ada yang rukunya tidak sampai 90 derajat, ada yang bacanya juga sambil bergumam gitu ya, ada melirik sana, melirik sini, ya oke lah, kita anggap aja sesuatu yang memang dia sudah metik, sudah bisa. Apalagi sampai di mana dia melakukannya di tempat yang lain selain di rumah gitu ya. Pada saat misalnya kita sholat, dia ikut sholat. Pada saat kita lagi rame-rame sholat Jumat, apalagi sampai sholat Jumat, kemudian sholat Id ya, sudah tenang. Wah, itu udah bagus banget kalau menurut saya gitu. Tinggal kita ajarkan bagaimana hafalan-hafalan. Kalaupun anak-anak kita misalnya hafalannya tidak sanggup, nggak semua anak autistik itu bisa untuk hafalan. Anak saya untuk yang Asperger itu dia tidak sanggup untuk menghafal gitu. Beda dengan anak saya yang ADHD, malah justru suka dengan hafalan Quran gitu. Nah, itu kita tidak bisa paksakan. Yang penting adalah doa-doa pendek aja yang dia sudah bisa hafalkan. Ya, nanti ada doa pendek untuk makan, untuk minum, yang keseharian. Nama doa-doa untuk sama surat-surat pendek untuk nanti yang menunjang untuk sholatnya. Itu untuk agama Islam ya. Nah, untuk agama yang lainnya silakan bisa kerjasama dengan sekolah minggu segala macam, itu bisa masuk. Karena kami juga untuk di sekolah saya yang lama, kami juga kebetulan ada satu guru saya yang non Muslim, jadi mereka itu juga mengambil dari materi-materi yang ada di sekolah minggu gitu. Jadi kita combine dengan acara sini, acara agenda yang ada di kita. Jadi silakan. Kalau misalnya kita mau ada penambahan materi ya, misalnya aduh seumur ini nih anak saya kayaknya nggak bisa deh naik angkot gitu ya. Saya ajak, kebetulan mobil lagi dipakai bapaknya, terus kemudian saya pakai atau pakai Grab lah misalnya ya, pakai online gitu ya. Kok anak saya kayak nggak bisa karena yang nyupir itu bukan orang yang dia kenal gitu. Nah, itu kita coba tuh masuk ke dalam program. Nah, program itu sebenarnya nggak susah-susah banget ya. Program itu adalah sesuatu yang memang anak ini diperlukan gitu loh. Contoh kita masuk ke kamar mandi, anak ini paham nggak sih ini sampo, ini sabun. Jangan sampai sampo dipakai sabun gitu kan. Jadi akhirnya banyak kan sabun nggak bagus ya ke badan. Atau sabun dipakai untuk sampo. Akhirnya dia jadi kotor, kaku segala macam. Nah, bagaimana memakai pasta gigi supaya dia tidak terlalu banyak, dia tidak membuang pasta gigi atau tidak memainkan sabun di kolam segala macam. Nah, itu yang harus kita ajarkan. Semuanya kita harus penuh dengan observasi. Pergi ke dapur, ada hambatannya nggak anak ini dengan dapur? Misalnya dia menyalakan kompor kemudian tidak mematikan, kemudian memain pisau dengan sembarang atau gimana. Nah, itu banyak permasalahannya. Terus bagaimana di ruang tengah, di depan, ya di beranda, apakah dia suka telanjang keluar rumah segala macam seperti itu. Nah, itulah yang harus kita bikin program sesuai menjadi kebutuhan anak. Jadi nggak sulit, itu aja yang dibutuhkan. Selebihnya ada tambahan-tambahan, misalnya bagaimana makan di restoran, bagaimana kita ya syukur-syukur bisa ya nonton di bioskop bersama anak, kemudian bermain bersama orang lain, ikut kursus di tempat bersama, dia bisa berbaur, dia bisa diajak ngobrol, walaupun kadang-kadang dia ngobrolnya apa gitu, teman-temannya bingung gitu ya, itu nggak apa-apa. Nah, ini yang satu bentuk program yang kita bisa tambahkan pada homeschooling. Jadi homeschooling itu tadi saya bilang, saya penekanan yang pertama adalah bagaimana kesiapan mental orang tua. Karena jika orang tua sudah down, maka semua kreativitas akan hilang. Sehingga di mana akan homeschooling itu sendiri akan seperti
mati suri gitu, dan kita akan bingung. Apalagi kalau kejadian itu ada di tengah-tengah pembelajaran selama 6 tahun ini. Nah, itu yang masih menjadi bahan pemikiran. Oke, mungkin waktu sudah agak sedikit, belum lagi ada pertanyaan ya Mbak Ruri. Kalaupun ada sesuatu yang sifatnya mau ditanya secara detail, silakan saja ke saya gitu ya, supaya saya nanti akan jelaskan secara detail bagaimana pembuatan program ya. Nanti karena kalau di sini terlalu banyak nanti akan dijelaskan, jadi belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang lain. Mangga Bu Ruri. Ya, terima kasih Bu Eni ya atas penjelasannya. Jadi semoga semua yang mendengar Bapak Ibu udah paham ya kurang lebihnya lah ya secara garis besar sebetulnya homeschooling itu apa gitu. Ternyata homeschooling itu sangat menyesuaikan, beradaptasi dengan kebutuhan anak kita gitu. Jadi kalau kebetulan ada beberapa tadi kurikulum yang dipaparkan, kalau anaknya kebetulan memang mampu untuk mengikuti akademiknya silahkan gitu ya. Tapi kalau memang tidak mampu, kita buat sedemikian rupa bahwa mengikuti tema-tema yang diajarkan di sekolah, tetapi dengan level yang mungkin disesuaikan gitu ya, tergantung. Dan jangan lupa bahwa homeschooling ini kan memang bukan sekedar sesuatu yang anak bersekolah, tetapi juga ada anak-anak ini harus mampu ya ke depannya apa gitu. Jadi selain pelajaran yang bersifat akademik, jangan lupa kemampuan yang bersifat dasar kayak atensi, konsentrasi, bahasa udah pasti gitu ya, perilakunya seperti apa, kemandirian jangan lupa, masalah sensorinya harus ditanggulangi, dan juga masalah-masalah yang membuat anak bisa sedemikian rupa ya bergaul dengan lingkungan gitu. Maksudnya senormal mungkin lah ya, kayak misalnya makan di restoran, nonton di bioskop, terus ngopi-ngopi kali ya zaman sekarang, ikut emaknya gitu ya. Gimana dia bisa duduk tenang, gimana dia bisa apa namanya ya hidup senormal mungkin gitu dibanding anak-anak yang lain. Jadi itu semua sebetulnya satu paket ya Bu ya, nggak cuma homeschooling itu nggak homeschooling aja ya. Jadi jangan pikir bahwa maksudnya kita harus berpikir jangka panjang, bukan cuma akademik saja yang diperlukan diadaptasi gitu, tetapi yang diadopsi, yang diajarkan, tetapi ternyata ya memang mencakup banyak hal. Dan yang paling penting adalah jangan orang tua harus selalu kreatif ya Bu ya, jangan kayak terbebani dengan anak saya banyak banget nih yang harus diajarin nih, belum semua, udah keburu stres lagi Bu. Jadi orang tuanya stres, anaknya apa lagi nanti? Iya. Bu ya betul ya. Jadi kita benar. Ya, seperti yang saya lakukan sama Faiz gitu ya. Faiz sekarang udah seperti anak-anak dewasa lainnya gitu ya. Walaupun ada muncul juga yang permasalahan rigidnya gitu. Tapi dia kalau misalnya kita tahu habis makan di sini, dia pengen ada ngopi-ngopi gitu. Nah, beloklah dia sendiri itu ke tempat ngopi yang benar-benar kita, waduh. Jadi bawa earphone. Orang ngeliatnya udah nggak kelihatan autistiknya, malah dia sendiri panggil bapak-bapak gitu karena jenggotan gitu ya. Jadi ya seperti itulah yang seperti Mbak Ruri bilang, kita berharap walaupun kita mungkin ya berapa menit kemudian anak kita kelihatan autistiknya, misalnya ada sesuatu gerakan gitu ya, bisa oke aja lah, nggak apa-apa, tapi paling tidak dibawa kemana-mana itu sudah enak. Kayak saya sudah dalam perjalanan 8 jam ya, mungkin kalau Raihan udah terbukti ya, dibawa ke pesawat Jakarta Prancis Jakarta udah bagus, tapi kalau saya kan baru 8 jam Mbak Ruri, jadi alhamdulillah nggak bermasalah. Mungkin ada pertanyaan tadi ya Mbak Ruri ya. Ada pertanyaan, jadi dari Bu Lindi, berarti berkas ulangan harus disimpan ya Bu ya? Tadi portfolio itu jangan sampai hilang ya Bu? Betul. Iya. Apalagi karena khususnya nanti menterinya masih ini ya. Kalau menterinya masih ini, saya karena UN kemungkinan besar nggak ada gitu ya. Bisa jadi itu kita dimintanya portofolio itu loh Mbak Ruri. Jadinya ya, jadi ulangan-ulangan ini. Jadi iya, atau mungkin nanti di PKBM itu ada ujian sendiri, tapi itu kan enak gitu ya, nggak terlalu susah gitu menurut saya misalnya ya, nggak mengkhawatirkan gitu ya, karena kita bisa minta ya, karena ada satu PKBM di daerah Depok ini malah justru kita menyediakan pendamping. Wah itu enak banget tuh. Karena kita kalau ada pendamping itu kita lebih nyaman orang tua gitu. Jangan sampai dia sendirian, siapa yang jaga gitu kan. Jadi mereka itu di persyaratannya untuk ujian anak-anak ABK itu harus ada pendamping. Kecuali yang ABK fisik ya, yang fisik mereka tidak ada masalah gitu ya untuk tapi kan untuk ada HD, ID maupun ada autistik, ya itu harus ada pendamping Mbak. Jadi itu enak kalau menurut saya. Jadi kita bisa tenang gitu ya untuk ini. Memang sih biaya jadi agak lebih besar gitu.
Oke, ini lanjut dengan pertanyaan Bu Antita ya Bu, yang ada hubungannya sih dengan yang Ibu bicarakan tadi. Ibu ada rekomendasi nggak sekolah homeschooling untuk ASD? Di mana ya Bu? Maksudnya homeschooling tapi udah khusus untuk ASD gitu, supaya mungkin membantu dalam pembuatan kurikulum dan sebagainya. Karena anak beliau ini usianya tahun 2022 udah 7 tahun, tapi baru mulai vokal. Jadi kalau SD inklusi rasanya masih jauh gitu. Ya, ada masukan 2000 nggak untuk anak Bu Antita? 2022 baru 7 tahun, berarti sekarang masih lama, masih lama. sih gitu, tapi kan kayaknya jauh gitu loh Bu, maksudnya apa ada rekomendasi, ada homeschooling yang di mana khusus Kalau ada nggak sih homeschooling khusus ASD? Ada nggak? sebenarnya saya tuh homeschooling ASD karena saya nggak pernah menambahkan apa yang adik yang lain. Kayak saya tidak buat itu, saya kan bikin homeschooling autis, sekolah khusus autis Mbak, dari 10 tahun itu. Tapi ada dua anak memang yang dititipkan, yang ID. Tapi saya ambil hipahnya yang ID ini, apa namanya, yang ID ini jadi ngebantu untuk masalah komunikasi dengan anak kita yang autis ringan ya. Jadi itu loh, jadi lebih bisa mengajarkan sosialisasi gitu loh. Nah, kalau kebanyakan di Depok juga tuh kebanyakan campur. Ada saya makanya kenapa saya lebih fokus ke autistik, karena saya lebih paham tentang autistik gitu loh. Walaupun saya membuka sekolah bersama teman di daerah Depok juga, Depok Timur, itu sekolah Down syndrome. Jadi kalau ada saya tapi sudah saya tinggal ya. Jadi kalau ada anak apa namanya sekolah itu menerima autistik, ya mereka biasanya kabarnya ke saya gitu. Begitu juga ada yang di sekolah-sekolah inklusi. Nah, kalau untuk khusus autistik sih ada juga, cuma saya nggak begitu apa ya tahu. Ada yang lebih untuk yang besar gitu ya. Saya nggak tahu itu autistik aja itu pupa ya. Tapi untuk yang lebih itu ya, tarafnya lebih dewasa, remaja ke atas gitu kalau nggak salah, itu karena orientasinya ke arah ini, ke arah finansial ya, kemandirian finansial. Kalau untuk ibu mah 22 aja baru 7 tahun. Aduh, kalau menurut saya kejar dulu deh terapinya. Terapinya Mbak Ruri berapa? Kalau dulu kan zaman saya 40 ya Mbak. Mbak Ruri cukup berapa? 20 ya sekarang, 20 jam ya. Tergantung anak sih ya Bu ya, tergantung anak umur, maksudnya Gitu kemampuan ya. bahasanya seperti apa. Tapi kalau umur 5 tahunan berarti sekarang ya baru bisa berbicara, tentu kelihatannya sih Iya. intensif. Iya. Kalau zaman sekarang sih 8 tahun ya nggak apa-apa lah. 3 tahun lagi tanya saya lagi. Ada nggak Bu kalau rekomendasi misalnya gini loh, nggak tahu ya, kalau saya nih berpikirnya, saya nih yang nggak tahu ya, pengalaman Ibu aja, saya kan mah nggak tahu ya, belum berpengalaman sekolah homeschooling. Bener nggak jalan pikiran saya bahwa kalau anak TK sama SD, apalagi masih kecil-kecil, mendingan disekolahin aja gitu, karena kan belajar sosialisasi. Bener nggak Bu jalan pikiran saya kayak gitu? Sebenarnya kalau mencari sosialisasi itu jangan di sekolah aja Mbak. Jadi kalau kita mau nyokolahin, sebenarnya bukan sosialisasi aja gitu. Karena kalau kita mencari sosialisasi, kadang-kadang kalau kita pengalaman di sekolah, kadang-kadang sosialisasi itu dapatnya ada bullying juga di situ. Jadi kalau kita mau tujuan anak ini, niat kita memang mau disekolahkan, semuanya dapat. Kognitifnya dapat, apa namanya, komunikasinya dapat, behaviornya dapat, sosialisasinya dapat. Nah, jangan hanya sosialisasi. Jadi kalau untuk apa sosialisasi itu kan kita anak ini gabung aja, tapi kebanyakan di sekolah-sekolah itu gabung tapi dia nggak paham gitu loh dengan pola permainan. Nah, ini kan penting juga di situ. Nah, kalau pola permainan itu taunya gimana? Ya bisa jadi dia harus bertanya dengan temannya. Nah, kalau dia memang ada masalah dengan komunikasi, dia kan berarti nggak berani kan bertanya dengan teman gitu. Nah, terus bagaimana dengan kognitif? Kognitif itu paling tidak dia pada saat diajarkan dengan IP yang sesuai dengan itu, tapi pada saat dia berteman dengan teman minimal tuh ABK deh, dia berteman dengan ABK-nya. Misalnya kita ketemu autis ASD dengan ID, retardasi mental misalnya. Nanti yang paling banyak ngomong itu biasanya retardasi mental gitu, yang nyuruh-nyuruh anak autis biasanya gitu kan. Ambil tuh kakak, ambil yang itu 1 biji aja. Nah, anak ini masih ASD bingung nih, kok kalimatnya panjang. Nah, kita kan ngarahin ini bisa. Nah, itu kan membangun kognitif. Oh, ternyata si ID ini ngomong ambil 1 saja, maksudnya 1 buah yang diambil oleh dia gitu. Nah, di situ dia udah belajar. Nah, terus yang ketiga perilaku. Kalau misalnya dia autistik di sekolah reguler atau di inklusif, dia kan malu kalau misalnya steaming,
Lu lihat tuh teman-teman nggak steaming, nggak begitu, kamu begitu sendiri. Nah, dia kayaknya langsung mengkontrol dirinya. Jadi dia melihat perilaku orang lain. Jadi jadi gini, kalau saya pernah ini kebetulan kalau anak saya yang besar ya, yang Asperger ya, SMA. Dia bingung untuk bicara dengan guru. Itu. Saya cuma bilang, teman kamu ngomongnya apa dengan guru tersebut? Lihat saja. Jadi kamu kalau misalnya teman kamu lagi bicara sama si guru ini, si guru A, kamu ikut aja. Senyum aja, kalau teman senyum, kamu senyum. Nah, tapi kamu harus ingat apa yang di dalam pembicaraan itu yang guru ini nggak sampai tersenyum kalau bertemu sama teman kamu. Seperti itu. Oh, mungkin menceritakan tentang gimana kabar anak Bapak? Yang ini udah ini belum, yang ini belum, kayak gitu. Nah, itu belajar dari situ. Begitu juga dengan anak-anak KSD kita, dia akan belajar daripada anak-anak reguler, anak-anak normal lainnya gitu. Jadi kalau kita mengambil sosialisasi saja sayang. Lebih baik kita mengambil semuanya. Jadi supaya kita ada motivasi bahwa kita tidak sia-sia untuk menyalurkan anak saya, untuk anak kita di reguler itu. Kayak gitu, Mbak. Jadi memang kita harus mencari. Ya, harus dilihat semuanya ya secara keseluruhan, dan mungkin juga jatuhnya kasus per kasus ya. Karena sekolah juga kan ada yang support, ada yang enggak gitu, termasuk yang lain ya. Betul. Oke. Ini ada pertanyaan lagi ya, Bu. Nah, ini kalau untuk mencari beda lagi nanti, oh ya Mbak, beda lagi nanti materinya bagaimana mencari sekolah reguler yang baik gitu. Beda lagi nanti. Ya, kan biasanya orang tua tuh bingung gitu. Ya, tahun depan ya harus lebih continued nih ya ceritanya ya. Oke. Karena kan sekolah ini apalagi sekarang ya zaman Covid juga gitu ya. Yang ingin dicari adalah kemampuan anak bermain dan sebagainya dengan teman-teman. Tapi kan kondisinya saat ini sekolah pun akhirnya menjadi kayak homeschooling. Sekolah normal pun menjadi homeschooling, terus bayarnya double-double kalau untuk ABK kan biasanya kan emang lebih mahal kan. Jadi ya mungkin bisa gambaran buat orang tua juga untuk persiapan ke depannya. Oke, pertanyaan dari Bu Lindi, Bu. Jadi kalau mau ijazah harus kejar paket ya, Bu. Apakah itu terlalu berat untuk ABK kita, ijazah? Kalau mau ijazah harus kejar paket. Kalau ijazah iya, kejar paket. Jadi gini Bu, yang tadi misalnya anak kita belum tidak mampu, yang tadi saya bilang ya, untuk orang dinas saja yang penting anak ini hadir, anak ini paham, ya duduk tenang, anak ini paham, sudah diajarkan bagaimana mengisi yang tadi saya bilang kalau masih sistemnya kayak seperti itu ya, yang mengisi bulet-buletan gitu loh. Nah, itu kan dilatih nanti di PKBM-nya juga, di rumah juga kita latih. Kalau anak udah oke, untuk isi konten dia paham atau tidaknya, paling tidak kan dia minimal dia bisa baca, itu saja ya. Bagaimana itu sebenarnya. Jadi kalau seberat-beratnya apapun juga, dia anak ini diikut sertakan saja, nggak masalah kok Bu. Kalaupun nilainya rendah ya itu memang kemampuan dari anak kita seperti itu gitu. Jadi nanti di situ dari lulus SD ibu akan melihat apakah anak saya ini akan masuk SMP-nya reguler lagi gitu. Nanti ibu akan berpikir lagi seperti itu. Ataukah saya lebih fokusnya ke sini aja deh, lebih fokus mungkin homeschooling lagi, nanti saya ujian lagi, kemudian saya bikin soal lagi, walaupun nanti ujiannya lebih ini, tapi saya penguatnya itu ada. Misalnya saya lebih mengarah ke kemampuan kemandirian atau keterampilan. Nah, di situ ibu bisa langsung seperti itu. Tapi kalau misalnya tuntutan yang kalau sekolah memang ada Bu. Saya jujur aja kalau sekolah memang harus ada muatan nilai yang hampir sama ya. Jadi walaupun di ABK dia harus ada berapa nilainya, tapi sebenarnya kalau kita pikirkan kembali, kalau saya menejuni di sekolah itu, ada yang kelas 5 yang tadi saya bilang, berat sekali kalau kita mau mengikuti, anak ini mengikuti SMP nantinya. Tapi kalau saya berpikir lagi, kalau memang dia bisa sekolah itu modifikasi seperti yang dilakukan di SD ini, tidak ada masalah buat saya, buat anak ini, tidak ada masalah. Jadi kalau menurut saya itu bagaimana tujuan daripada orang tua menyekolahkan anaknya itu di inklusif itu aja. Karena gini, ada murid saya yang dia itu hafal Quran gitu. Nah, sekarang masuk nanti SMP-nya itu ada sekolah yang menyediakan hafal Quran. Nah, saya bilang ya sudah kita ambil aja itu. Terus bagaimana dengan pelajaran yang lain? Ya sudah, nggak apa-apa, pelajaran yang nggak begitu bagus juga nggak ada masalah. Yang penting satu, kuatkan di sini. Dia sanggup dalam bagian daripada sekolah itu, yaitu penghafal Quran di situ. Walaupun dia nantinya nilainya jelek, itu nggak masalah, karena anak ini memang kemampuannya di sini. Yang penting kita pikirkan di situ.
ya. Ya. Sampai Ya. di mana kita bisa mencari potensi dari anak kita. Nah, kita cari itu dari kelas 3. Karena apa? Makanya saya bilang dengan homeschooling ini keuntungannya, bukan saya menyuruh ya, ini kan pilihan ya. Pilihan. Keuntungannya adalah kita ada bonding yang kuat dengan anak, ya. Terus kedua, kita bisa tahu potensi anak kita udah sampai mana. Karena kita yang tahu antara kelemahan dan kelebihan. Jangan sampai kelebihannya ini kita tekan karena kita sibuk dengan kelemahan anak kita. Jujur, kebanyakan orang tua melihat kelemahan gitu loh Mbak Ruri. Kelemahan yang membuat membuat kita menjadi anak ini nggak percaya diri. Padahal anak ini mampu gitu. Saya yakin banget. Contoh misalnya anak ini bisa pergi ditinggal orang tua. Tapi karena dia ngerasa ini ABK, autis, nanti dia suka begini begitu. Ya saya pikir it's okay, anak ini nggak apa-apa kok sama saya gitu loh. Nah, itulah yang kadang-kadang yang membuat anak ini kerdil, anak ini menjadi kayak baby boy, baby girl gitu ya. Walaupun usia udah 12 tahun segala macam, nggak akan bisa. Nanti bagaimana? Jangan lupa anak ini akan tumbuh berkembang sesuai dengan biologisnya gitu. Mungkin kita beda ya, perkembangannya beda dengan biologis. Tapi ini kan tumbuhnya itu sama. Bagaimana kita mencapai nanti masa pubertas, itu yang paling repot sekali Mbak Ruri. Saya aja mengalami masa dewasa awal tadi curhat sama Mbak Ruri gitu kan. Nah itu macam-macam anak tuh berbeda gitu. Nanti Jadi kembali lagi ya Bu, kita ngomong pubertas ya Bu. Nanti kita lanjutkan pubertas habis tahun baru nih Bu ya. Jadi ini menarik banget nih. Terus terang saya juga agak deg-degan. Anak saya kan 10 tahun nih ya, udah mau 11 tahun depan gitu ya, udah mulai masuk pra remaja gitu ya. Jadi ya nih saya harus belajar banyak dari Bu Erni ya, dan nanti kita akan membahas masalah ini ya. Jadi intinya adalah orang tua jangan membatasi nih mentang-mentang anaknya autis terus fokus kepada namanya sekolah itu akademik, dan ternyata kalau kita ya akhirnya nggak dapat semua ya. Jadi cuma sekolah, anaknya stres, kitanya stres, terus nggak ada yang didapat. Jadi lebih baik kita fokus kepada yang memang menjadi potensi anak lah, kurang lebih gitu ya Bu ya. Ini ada pertanyaan berikutnya, ya. Bagaimana dengan pertanyaan dari Bu Yosi, bagaimana dengan anak kelas 4, anak beliau ini kelas 4 yang level bacanya masih lebih banyak reseptif. Jadi ketika disuruh menceritakan ulang, lebih banyak cerita sesuai dengan tulisan di buku. Jadi kayak menghafal gitu Bu. Jadi dia tidak memahami inti paragraf. Ini jadinya gimana Bu? Bagus ini. Ya, jadi Bu, kalau reseptif mungkin level membacanya lebih banyak reseptif. Reseptif berarti kan dia ada gestur dong ya. Kalau reseptif itu dia menunjuk. Mungkin bukan reseptif dia, tapi dia kurang. Ya, kali ya seperti itu. Jadi dia tidak bisa susah. Kalau bercerita susah gitu. Akhirnya cuma ngikutin aja apa yang ada di tulisan gitu loh. Itu gimana? Itu kan bisa diadaptasi aja ya Bu ya. Sejauh mana dia? Gimana Bu? Karena gini, setahu saya kan salah satu ciri khas ASD itu adalah terbatasnya imajinasi ya. Terbatasnya satu bentuk imajinasi, beda dengan kebalikannya dengan anak ADHD, malah justru banyakkan banget imajinasinya. Jadi sampai kadang-kadang seperti berbohong gitu ya. Jadi dia sebenarnya berimajinasi tapi dia merasa bahwa dirinya itu melakukan itu gitu. Nah, kalau ASD ini emang ada kesulitan. Kalau saya ya, ini nggak tahu kalau Mbak Rudi mungkin ada ilmunya lagi beda ya, yang lebih mumpuni. Kalau saya kan ketemunya di sekolah ya. Jadi saya lebih pertama-tama itu kayak ada pengenalan tentang pertanyaan yang 5 gitu tuh, yang 4W 1H ya. Jadi yang who, when gitu, where gitu. Nah itu dasar itu dulu. Nah kemudian saya bikin soal yang di mana tuh bisa menampung yang tadi, yang siapa, di mana, kapan, apa saja. Tapi kalau untuk how, untuk bagaimana itu belum, terakhir gitu ya. Nah kita tuh itu dulu. Nah, kita bikin satu kalimat. Satu kalimat berarti kan satu titik ya. Hari Minggu Ibu pergi ke pasar beli buah, beli apel itu aja. Nah, siapa yang pergi ke pasar? Misalnya jawabnya dia singkat aja, Ibu. Siapa yang pergi ke pasar? Ibu. Mungkin ada sebagai kita bantu dengan menggariskan gitu ya, menggariskan atau kita tunjuk. Nah, nanti kita ulang lagi supaya di mana dia bisa ini, atau kita bikin aja untuk siapa itu arahnya ke siapa aja sih? Misalnya ke manusia, ke hewan, ke benda. Nah, itu urutannya ke situ. Nah, kalau di mana itu berarti kan tempat. Itu menandakan tempat. Tempat itu ada di mana aja, di kelas, di rumah, di stasiun, di apa aja gitu. Kayak kita bikin list gitu loh Mbak Ruri. Ya. Nah, kemudian kalau ya itu di mana ya? Kalau itu kapan? Itu waktu. Berarti ada pagi, siang, sore, hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, atau kayak gitu. Nah, itu bisa kita bikin list bahwa kalau
kalau apa namanya, kalau yang kita namakan who itu atau siapa itu berarti urutannya itu adalah disebutin nama yang ada di situ. Apakah ibu, apakah ayah, apakah nama sendiri, misalnya nama Eni gitu, nama anak gitu. Nah, seperti itu. Nah, pembelajaran itu nanti kita masukkan di situ. Nah, sampai di mana nanti how. How itu yang paling susah, yaitu anak menjabarkan. Pada saat how itu, bagaimana kamu coba ceritakan dari kamu dari rumah sampai ke sekolah. Nah, kita kasih clue. Tadi kamu naik apa? Naik mobil. Oh, berarti Eni naik mobil sama siapa? Sama mama. Oh ya, berarti Eni naik mobil sama mama ke sekolah. Itu bagaimana? Pertanyaan. Nah, ini agak sedikit sulit karena kita harus memperpanjang beberapa kosakata. Nanti kita akan latih beberapa tulisan-tulisan lagi yang kalau kita carikan di buku. Nah, carilah buku kalau kita sudah paham, anak ini sudah paham yang tadi 4 itu sama 1H, carilah buku yang lebih banyak ngebantu gambarnya, tapi tulisannya sedikit, gitu loh. Diperbesar gambarnya, tapi tulisannya tidak banyak. Gitu, jadi tidak mengganggu. Nah, itu kita bisa sebutkan di situ. Nah, itu penggambaran. Cuman saya nggak tahu ya kalau di sekolah itu anak ini pasti akan mengalami modifikasi ya. Karena kalau di sekolah, kalau udah kelas 4 itu tulisannya memang sudah banyak dan pertanyaannya sudah mengarah kepada materi ya, materi yang diajarkan. Nah, itu agak sulit. Nah, tinggal kalau gurunya paham tentang modifikasi kurikulum, dia akan membuat soal yang hampir sama bentuknya seperti ini. Penekanannya adalah anak ini belum paham tentang who, when, where, gitu segala macam, sama how. Nah, itu yang diajarkan itu dulu dasarnya. Tapi kalau sudah sampai konten di mana batuan sedimen yang ada di tanah adalah beberapa lapisan batuan yang ada di tanah itu disebutkan. Pertama lapisan ini, wah anak juga akan bingung. Jadi mau tidak mau pasti akan ada bantuan penuh. Gitu. Ya, jadi nah itu makanya ini berarti harus mengalami modifikasi kurikulum. Ya. Jadi supaya anak ini paham apa yang dia baca ya, walaupun mungkin levelnya lebih rendah dibanding dia cuma sekedar menulis apa yang ada di buku gitu ya Bu ya. Kira-kira gitu ya. Terus kemudian dari pertanyaan Bu Firmania Bu ya. Jadi bikin soal ujian boleh nggak yang kita bikin yang gampang-gampang aja? Jadi bikin soal ujian yang tidak menyulitkan anak gitu boleh Bu? Kan tadi ada portfolionya yang penting gitu. Yang penting kita modifikasi. Boleh nggak tuh kita bikin yang gampang aja biar nilainya bagus? Boleh nggak? Sebenarnya gini, anak itu kalau misalnya dia mampu ya, kalau udah master ya, sebenarnya kalau dia mulai mampu soal kita tingkatkan aja dengan misalnya gini ya, apa ya, soal itu yang tadinya mudah kan pelajaran terapi juga kan hierarkinya kan kita ngasih reinforcer juga kan lama-lama makin tinggi itu adalah pelajaran yang paling sulit ya Mbak ya, yang misalnya tugas-tugas yang kita kasih ya sulit. Sama dengan soal-soal juga sebenarnya kalau kita mudah aja nggak apa-apa, cuman anak ini akhirnya lebih tidak ada tantangan gitu loh, karena gini soalnya itu aja, malah justru nanti anak ini akan sebenarnya akan jenuh karena soalnya udah bisa gitu. Kalau kita mengulang soal-soal yang bisa, ini pernah terjadi di sekolah kami gitu kan, si guru nggak tahu nih kalau anak ini sebenarnya udah sampai sini. Contoh deh gini ya, anak ini sebenarnya udah bisa mengimitasi, mengikuti tulisan yang ada di atas. Tapi anak ini dikasihnya masih tracing. Ya dia males-malesan ngerjainnya juga karena dia udah tahu orang saya udah jago kok di sini, kenapa saya harus ini gitu. Atau juga ada satu reaksinya kalau anak kita yang ISD biasanya sih jatuhnya entah itu malas, entah itu apa. Jadi kita akan melihat ada satu bentuk kejenuhan nantinya di anak ini. Jadi kita tuh nggak usah takut kalau anak kita nilainya jelek, nggak apa-apa. Semakin banyak aja latihan. Jadi ibu tahu ya kalau anak kita mau ujian di mana-mana saya selalu bilang gini, Bu udah bikin soal, sudah Bu Eni, latihin ya, soalnya latihan. Nanti pas di ujian itu soalnya itu diubah nomornya gitu, diacak. Karena anak kita kalau soal nomor 1 soalnya begini, nanti akan jawabannya dia begini juga. Jadi kalau misalnya gini, kita ngasih di tes PTS gitu ya, ujian tengah semester, udah jadi nih soal kita urutannya 1 sampai 10. Nah, tapi kita ngasih juga untuk latihannya sama dengan itu. Anak ini bisa mengingat ujian nilai apa namanya jawabannya nanti ini ASD gitu loh ya, pasti ingatannya kuat gitu. Nah kita ubah aja, jadi kalau pada saat misalnya kita untuk latihan jangan nomornya disamakan, jadi kita ambil dulu nomor 3, nomor 4, nomor 5 segala macam seperti itu. Jadi kita lebih ini aja, lebih fleksibel tapi bikin anak ini paham bahwa ini oh ternyata walaupun diulang juga, karena ada anak autistik juga jago nyontek loh Mbak, jangan dikira.
Jargon itu ada di sekolah saya juga gitu. Jadi guru-guru ngasih soal itu latihan, ujiannya sama, dia nyontek di buku. Bener Mbak, itu nyonteknya. Tapi kalau anak-anak lain kan anak reguler kan nyonteknya di bawah meja. Enggak, kalau anak autistik di atas meja. Oke. Kayak gitu. Jadi ini sesuaikan lah ya dengan kemampuan anak lah ya Bu ya, jangan bikin ada challenge-nya. Ada supaya dia challenge, ya nggak usah takut dengan nilai jelek, ya kita justru itu kita pacu dia supaya bagus dengan latihan. Oke, pertanyaannya adalah dari Bu Aurelia Fani, bagaimana cara menjelaskan soal atau pertanyaan kepada anak yang ekolalia? Pertanyaannya apa nih? Kalau pertanyaan verbal kayaknya baru dia bisa jawab nih. Kalau saya biasanya kalau ditanya misalnya siapa namamu, dia langsung jawab siapa namamu, ya saya langsung jawab aja. Pada saat yang kedua saya langsung jawabin nama dia gitu. Nggak tahu nih kalau baru dia waktu itu kan pernah ngisi juga tuh. Maksudnya ini kan pertanyaan dari Bu Fani, mungkin kalau Bu Aurelia Fani bisa klarifikasi, karena kalau di homeschooling kan ceritanya lain beda. Ini kan masalah akademik dan juga masalah pelatihan. Bukan masalah yang ekolalia. Ujian. Mungkin gini kali Mbak. Maksudnya apa nih? Mungkin gini Mbak, ada Mbak, ada. Jadi gini, saya pernah ketemu dengan anak ASD, dia kadang nggak bisa jawab Mbak. Kalau gitu biasanya kadang nggak bisa jawab. Jadi akhirnya dia memberikan jawaban pertanyaan yang di atas gitu, karena dia nggak bisa jawab. Berarti memang anak ini nggak bisa jawab gitu. Jadi harus kita sesuaikan lah. Ya, jadi kayak imitasi gitu loh, imitasi tulisan. Jadi dia satu dia nggak paham apa menjadi tugasnya, yang kedua dia mungkin tidak paham juga isinya gitu jawabannya. Jadi akhirnya jawabannya ya ada pertanyaan itu sendiri gitu. Itu saya pernah nemuin juga kasus seperti itu. Kita lanjut ya Bu ke pertanyaan berikut dari Bu Firmania. Bisakah kurikulum homeschooling difokuskan ke minat bakat Bu? Bisakah bergabung dengan PKBM untuk tujuan itu? Setahu saya kalau PKBM itu mengurusi untuk ujian, gitu loh. Jadi kalau PKBM itu adalah mengurusi bagaimana dia persiapan untuk ujian. Jadi bukan untuk yang dari kelas 1 dia belajar apa, kelas 2 belajar apa, enggak. Jadi yang buat homeschooling itu adalah kita yang membuat suatu program. PKBM adalah tempat untuk kita nanti melakukan ujian bersama dengan yang lainnya. Nah, ada memang penyamaan soal, penyamaan persepsi. Kita bikin sendiri aja gitu. Maksudnya. Iya, betul. Jadi PKBM itu PKBM itu kan nanti pada saat kita misalnya kelas 6 kita daftar di PKBM ya, kelas 6 awal ya. Nah, kita daftar, kita udah bertanya-tanya, kemudian kita diminta berkas sampai bulan September apa Oktober gitu ya. Nah, nanti di situ ada penjelasan Bu, ada pertemuan gitu, ada pertemuan anak-anak PKBM sebelum ujian untuk menyamakan persepsi, misalnya latihan soal atau apa. Nah, kalau anak kita sudah disiapkan oleh kita, ya kita ikutin aja. Sekalian kita mengukur anak kita kalau barengan sama anak yang lain bagaimana gitu. Itu nggak apa-apa. Itu biasanya ada pertemuan seminggu 2 kali dalam sekitar 3 bulan kalau nggak salah. Itu aja sih pertemuan dengan orang PKBM. Selebihnya orang PKBM tuh tidak untuk mencari itu. Lain hal ya. Lain hal tadi yang Ibu bilang, yang tadi bilang emang PKBM tapi yang bentuknya ini lembaga ya. Mungkin yang Ibu bilang ini adalah lembaga yang bentuknya kayak sekolah saya gitu. Nah, iya itu kalau anak Ibu sekolahnya di tempat lembaga itu dari kelas 1 misalnya sampai kelas 6. Nah, itu bisa mencari potensi dalam sekolah dalam diri anak itu. Tapi kalau untuk PKBM yang hanya untuk ujian saja itu tidak bisa seperti itu. Jadi kalau Ibu memang mencari adalah bentuk flexi school atau homeschooling lembaga atau PKBM lembaga gitu ya, PKBM itu yang memang menerima dari anak ini mulai kelas 1, bukan untuk hanya sekedar ujian, karena ada beberapa yang memang PKBM itu hanya untuk ujian saja. Tapi ada sih beberapa di Depok ini buka ya, tapi mereka masuknya hanya seminggu 3 kali, bukan setiap hari. Gitu. Ada yang kalau di Depok ya, saya nggak tahu kalau di daerah, karena setiap daerah biasanya ada beberapa yang hanya untuk ujian saja gitu. Jadi mereka menerima ujian-ujian anak-anak, tapi
nggak tahu ya Allah alam kalau sekarang mungkin sudah ada banyak permintaan mungkin ya dari pihak orang tua ya yang mau anaknya homeschooling aja atau bentuk PKBM saja ya mungkin ada yang seperti itu. Karena kalau di Depok ini perkembangannya pesat ya. Ada dua PKBM, ada dua PKBM sistem kayak sekolah saya, ada PKBM hanya untuk ujian saja gitu. Tergantung orang tua mau milih yang mana. Tergantung orang tuanya, kemudian lokasinya di mana, mungkin tanya PKBM terdekat, dia aturannya bagaimana gitu kali ya Bu ya. Mungkin itu lebih. Ya, betul. Kemudian dari pertanyaan dari Bu Rika, bisa nggak Bu sebagai orang tua dengan anak SD menginduk kurikulum homeschooling Ibu Eni? Bagaimana caranya? Homeschooling saya? Nggak tahu, saya tanya ibunya ya. Bu Rika maksud pertanyaannya apa? Bu Rikanya ada. Bu Rika, apa maksud pertanyaannya? Silakan Bu. Bu Rika? Oh iya paham Bu Rika. Ya paham. Jadi kayak semacam ini Mbak, kayaknya semacam saya pernah juga waktu itu anak murid saya di apa namanya di Tanjung Priok gitu ya. Maksudnya menyusun kurikulumnya dibantu Bu Eni gitu Bu Rika? Maksudnya gitu kah? Iya, maksudnya gitu dibantu Bu Eni, bisa nggak kontak Bu Eni langsung aja kali ya? Ya gitu aja kali. Tapi saat ini sih sampai tahun depan saya masih agak masih tutup untuk yang kayak gini, tapi nggak apa-apa datang ke nomor saya aja, tanya-tanya aja dulu kayak gimana biar jelas nanti. Berarti kalau itu bisa sistem online dong Bu? Enggak, maksud saya kan sekarang situasi lagi gini, bisa nggak misalnya kita homeschooling online, tapi harus ke PKBM? Bisa ya? Bisa. Ya, bisa. Jadi gini Mbak, kayak Mbak Ruri nih, Raihan ya nanti ya. Misalnya kan Mbak Ruri pernah nanya SMP-nya gimana nih Raihan. Nah, sekarang Mbak Ruri pilih mau ijazah Indonesia atau ijazah luar. Kalau memang merasa bahwa Indonesia aja deh, nanti juga lama di Indonesia nanti gitu ya. Misalnya gitu ya. Nah, kalau itu Mbak bisa misalnya ke homeschooling yang memang buka untuk yang jarak jauh gitu loh Mbak. Jadi Mbak kayak semacam beli kurikulum gitu, nanti Mbak ikut apa namanya program-program itu dikerjakan di rumah, nanti sistemnya kayak begini, kita online, kalau ada waktunya online untuk penjelasan gitu. Nah itu jadi terdaftar nanti Mbak itu di kurikulum Indonesia gitu. Entah itu jatuhnya pasti kejar paket ya di situ. Nah itu kayak gitu. Tapi kalau memang misalnya itu luar negeri ya, bisa juga luar kota, bisa juga sistem COVID kayak begini, gitu-gitu. Itu sebenarnya nggak masalah sih Mbak, karena semuanya itu sekarang memang sistem online ya, lebih memudahkan. Cuman ya itu ada beberapa orang tua yang mengeluhkan gitu, yang karena untuk ABK kan beda ya Mbak. Apa ya, semakin keluar ya mungkin semakin enak gitu ya. semakin belajar semakin dia nggak ini, maksudnya dia bisa ngurus yang lainnya gitu, ngurus adiknya atau kakaknya atau apa gitu. Karena sistem daring ini kan agak-agak repot juga nih Mbak. Saya dapat keluhan dari orang tua yang akhirnya kebetulan nih orang tua rumahnya kecil gitu ya, memang orangnya sederhana. Nih anak nih kebanyakan humming gitu loh Mbak. Hummingnya kenceng pula gitu. Jadi si adiknya ini pas lagi daring seperti itu malu, karena dia dibilang malu punya kakak seperti itu sih enggak. Cuman tetap loh keganggu, orang lagi ngomong ada suara gitu. Kayak gitu. Ya, ini aja kayak saya gitu kan, lagi dalam keadaan gini, Faiz di sana dulu di kamarnya gitu segala macam kayak gitu. Jadi ada beberapa memang masa daring ini yang bikin agak-agak sedikit kewalahan kalau untuk orang tua yang mempunyai ABK khususnya autistik gitu. Jadi mereka lebih memilih untuk offline gitu. Dan sekolah ini kita memang ada yang mudahan offline juga sama dengan sekolah saya. Oke, iya, jadi betul, apalagi kebutuhan ya. Kalau anak ASD kan kebutuhannya juga ada masalah sensori. Kalau dia di rumah terus ya pening juga kepala dia gitu ya. Ada kebutuhan dia bergerak, kebutuhan dia sensori yang diperlukan gitu ya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Bu ya, tapi barangkali enggak terlalu berhubungan dengan homeschooling. Tapi Ibu sebagai profesional juga sebagai orang tua ABK ya. Pertanyaan dari Bu Khairul Umah, bagaimana memberikan pemahaman kepada orang tua kalau anaknya adalah ABK? Ya. Kalau dia ABK, berarti orang tua itu kalau di sekolah nggak mengakui anaknya ABK dong ya berarti ya. Barangkali ini mungkin ini barangkali ya. Ya. Kalau saya jadi gimana caranya? Gitu. Jadi gini Mbak. Saya pernah ketemu dengan kasus di sekolah alam, anak ini cerdas banget.
Jadi kalau ngomong tuh pakai bahasa Inggris. Bonus, jebutin semua pakai bahasa Inggris, ngomongnya pakai bahasa Inggris, nenek-nenek segala macam. Nah, pas saya tanya dengan satu hal yang sifatnya apa ya di apa yang agak sulit sedikit ya, misalnya kita tanya pakai bahasa Inggris padahal itu ya, nah dia nggak bisa jawab gitu. Nah saya akhirnya bilang, kalau saya lihat ciri-cirinya udah Asperger gitu loh Mbak ya, kelihatan banget Aspergernya, karena dia maksa banget kalau cerita tentang dia senang pesawat, dia ceritain ke temennya, terus dilihat dari komunikasinya juga beda, dilihat dari perilakunya juga, ada steamingnya juga, pokoknya banyak banget. Nah ini sudah ketahuan. Dan ternyata si ibu ini tidak cerita. Akhirnya saya bilang, anak ibu cerdas banget, anak ini ibu bangga dulu ya, anak ibu cerdas banget, kelas segini sudah bisa menghafal tulisan, spellingnya segala macam bagus segala macam. Tapi ibu ada nggak satu bentuk yang sifatnya kecurigaan dalam diri ibu? Kok anak ini beda dengan anak-anak yang lainnya? Oke, itu. Terus ada anak ini dia nggak pernah cerita tuh ya Mbak. Nah, kenapa nih dia ada bentuk yang seperti ini, kok perilakunya kadang begini. Pasti mungkin ibu kerepotan juga kalau di rumah. Akhirnya dia mengakui bahwa, iya saya di rumah begini. Ibu pernah ketemu kembang, nah barulah dia bercerita bahwa anak ini memang didiagnosa kemungkinan adalah ASD, tapi memang bilangnya ASD. Nah, itu harus kita berbicara lebih tidak menyudutkan, tidak langsung anak ibu autis nih, gini-gini, enggak. Kita seperti merasa so tahu atau apa. Tapi kita menyebutkan ciri khas yang ada di anak ini, yang sebenarnya anak ini adalah mengalami satu gangguan gitu loh Mbak. Jadi gini, kalau anak ini udah tahu ya bermain tiba-tiba dia keluar lagi gitu. Nah kita dorong lagi nih, kita bawa lagi. Nah itu kan satu gangguan ya, satu bentuk yang tidak lazim pada diri anak-anak yang sebayanya. Kalau dia itu permainannya lagi antusias banget yang lainnya gitu, sedangkan anak ini nggak tertarik dengan mainan itu. Nah kita bilang ke orang tua bahwa ini anak ini harus bentuknya seperti ini, anak yang seperti ini. Berarti anak ini mengalami satu gangguan karena mempunyai ciri khas seperti ini. Kalau saya mungkin bahasanya agak sedikit menggiring saja, bukan menjudge. Karena setiap saya ketemu dengan orang tua yang langsung menyatakan bahwa, apalagi sampai di mana, ibu ngapain aja di rumah, diapain anak ibu, begini-gini, wah itu orang tua langsung bikin sel sendiri gitu. Kalau saya tidak mengatakan kayak gitu, saya langsung menyatakan bahwa kesulitan nanti ke depannya adalah kalau anak yang seperti ini, begini Bu, lebih baik ibu terus terang. Sama halnya dengan ada anak lagi di sekolah yang sama, ibunya tidak ngaku anak ini mengalami hambatan intelektual disabilitas. Jadi pada saat dia pakai celana, itu mau SMP loh Mbak gitu. Pakai celana tuh celananya terbalik. Bisa bayangkan celana bisa terbalik gitu loh Mbak. Nah, tadi kan saya nggak ngelihat karena saya belum asesmen gitu waktu itu. Nah, ibunya baru, oh iya benar sih kemarin itu sebenarnya anak ini mengalami kayak masuk learning support center. Tapi di pihak sekolah saya tanya, enggak dia nggak jawab apa-apa Bu Eni, dia nggak lapor apa-apa kalau anaknya ABK gini kayak gitu. Jadi kita lihat dulu kondisi anak, kemudian kita bicarakan kepada orang tua baik buruknya nanti ke depannya, tapi kita jangan judge gitu, jangan judge gimana, ibu ketinggalan nih berapa ini kayak nakut-nakutin, jangan gitu. Okay. Ya jadi karena orang tua udah langsung bikin sel sendiri nantinya. Betul. Ya karena kita aja minder ya Mbak, punya anak kayak, bukan minder, maksudnya sensitif ya, baper punya anak kayak gini. Boleh tanya. Apalagi kalau gitu, emang diapain Raihan? Emang diapain Faiz gitu dulunya? Apalagi kalau dibilang punya anak kayak gini, dulu makan apa, dosa apa? Waduh, makin nangis guling-guling deh. Ya, jadi ya memang gitu. harus sensitif, harus memiliki orang-orang tua BK itu sangat-sangat sensitif ya, dari agak baperan, ngaku, enggak, tapi maksudnya memang harus kita menggunakan bahasa yang lebih bagaimana caranya supaya membuat ibu tuh berpikir, jadi tidak menyudutkan seperti kata Bu Eni, tetapi kita mencoba mengalinya dengan memberikan bukti-bukti, tetapi tidak menyudutkan, ya barangkali ibu itu akan terbuka sendiri, karena terus terang sebagai orang tua BK saya juga ngalamin, Bu Eni udah pasti jauh lebih banyak lagi pengalaman dari saya bahwa kita ini tuh nyari sekolah aja udah setengah mati ya. Jadi makanya mungkin banyak beberapa orang tua yang akhirnya dalam tanda kutip berbohong ya, bukan berbohong untuk kejelekan sih, tapi maksudnya menutupi kasus anaknya, apalagi supaya diterima.
Apalagi kalau kasus-kasus kayak anaknya memang kelihatan pintar, kayak Asperger, itu kan sebetulnya kalau orang awam kelihatannya mah normal-normal aja gitu ya. Kadang-kadang berbicara juga kebanyakan mah nyambung-nyambung aja. Cuma ada beberapa hal yang mungkin dia seperti memaksakan kehendak atau secara sosialisasi bermasalah. Jadi kan apa ya namanya ya inilah yang harus kita hati-hati gitu. Jangan sampai seperti Bu Eni bilang, ibunya kayak ngasih ciptain pagar, malahan kita jadi susah masuk gitu. Maksud kita baik, membantu, tetapi mungkin caranya yang harus lebih apa ya, bijaksana atau lebih fleksibel lah ya gitu ya. Pelan-pelan, barangkali juga sekali ngomong nggak langsung dapat keluar, barangkali ya dengan pelan-pelan lah kita dekati. Gitu. Niat kita tuh baik, kita juga tahu niat ibu baik, tapi ya mungkin harus hati-hati. Oke, rasanya terima kasih banyak Bu Eni, banyak sekali informasi yang saya juga bisa dapatkan. Ada Bapak Ibu nih saya rasa juga banyak memberikan gambaran ya bagaimana homeschooling dari bagaimana kurikulum, karena selama ini kan hambatan nih buat orang-orang tua ABK nih, anak saya mau sekolah di mana, Mas Dia nggak bersekolah gitu ya, terus tapi ada hambatan lain bahwa ya memang ada keterbatasan dari sisi ABK itu sendiri gitu ya, ada kira-kira demikian. Oke. Apa namanya, ini ada satu pertanyaan lagi, mau jawab atau kita mau selesai Bu? Ada satu pertanyaan lagi dari Bu Firmania lagi. Nggak apa-apa. Satu lagi ya terakhir. Nggak apa-apa. Iya. Bu Eni, kami galau karena sekarang anak kami kelas 5 SD khusus pakai kurikulum kemandirian. Kelak kalau lulus SD mau dibawa kemana anak kami? Mau sekolah di SLB atau homeschooling? Karena sekolah khusus untuk SMP belum ada di kota kami. Iya. Gitu Bu, jadi solusinya dalam mania apa nih Bu? Ya, kalau mau pendapat saya sih, mudah-mudahan jangan ditiru juga sih, jangan 100% ditiru ya. Kalau saya sih ngeliatnya gini, ke SLB juga nggak ada masalah, ke SLB juga nanti kan ada apa namanya, ada kemandirian yang berikan, kemudian ada legalitas juga. Homeschooling juga nggak ada masalah, bisa juga nanti PKBM masuk kalau anak itu tadi persyaratan saya bilang ya, itu tenang segala macam, gitu, mengikuti ujian, bisa tidak bisa soal dikerjakan saja. Tapi yang penting dari kedua itu adalah membekali anak ini dengan kemandirian finansial, itu yang penting. Konsep uang jangan lupa konsep uang, ya. Konsep uang jangan lupa, tolong ini harus di apa ya namanya, dipelajari untuk orang tua. Anak punya ATM sendiri kalau sudah besar, kalau udah 17 tahun misalnya, dia ajarkan untuk mengelola uang nantinya. Pak Is itu punya ATM sendiri walaupun saya pegang ATM-nya gitu ya. Nah, dia bisa ngambil uang sendiri, dia tahu uang tabungannya berapa, dia menghasilkan dari penjualan itu berapa gitu. Jadi konsep uang jangan lupa, itu harus ditanamkan. Jadi kalau pilihan dua itu nggak masalah Bu. Kita nggak whatever lah orang mau ngomong apa. Homeschooling juga dulu notabene itu gambarannya yang pertama anak nakal, yang kedua disangkanya orang mampu karena artis gitu ya. Yang ketiga biasanya anak bodoh katanya sih ngomongnya begitu. Kalau homeschooling zaman anak saya waktu SMP masuk ke SMA itu pas sekolahnya ngomong begitu. Nah, tapi saya mentahkan tiga-tiganya itu. Nah, apalagi sekarang udah keren banget ya homeschooling, bahasanya udah bagus, udah nggak ada anggapan-anggapan jelek gitu ya. Itu nggak ada masalah. Karena gini, kan tadi saya bilang, kalau homeschooling itu fleksibilitasnya sangat-sangat kuat. Kita mau bikin program apa saja yang anak kita belum mampu kerjakan, itu kita bisa masukin semuanya. Ya. Jadi program-program yang sifatnya untuk yang remaja, dewasa, jadikan gambaran itu seperti anak-anak reguler lainnya untuk masalah penampilan, masalah dia pergi belanjanya, segala macam, walaupun mungkin ada beberapa yang kita tuntutannya nggak seperti itu gitu ya. Nah, tapi kita bisa diajarkan, kayak kita naik angkot. Karena ada pembelajaran yang seperti saya lihat di mana? Di Singapura itu ya, itu anak sampai di mana dia moderate autism gitu, dia akademiknya nggak begitu bagus, tapi dia bisa berangkat dari rumah ke Sinendro itu Sinendro saya datang ke sana, itu adalah tempat di mana kalau kita naik mobil itu ya, naik bis ya, itu haltenya itu masuk ke haltenya itu di luar komplek, masuk ke dalam kompleknya itu lumayan jauh, sekitar hampir 1 kilo 700 meter lah baru kita sampai di sekolahan Sinendro. Jadi Sinendro itu ada di dalam komplek
komplek perumahan, mungkin kalau kita bilang kota wisata mungkin yang kayak agak jauhan gitu ya. Nah, itu bisa dibayangkan dia bisa naik bis sendiri, dia bisa jalan, bisa pulang lagi, orang tuanya sudah tua gitu, dia bisa belajar di situ. Nah, itulah yang belum saya jabarkan di Mama Faiz ya, karena saya agak kekurangan di situ. Jadi mengajarkan anak yang memang programnya itu yang sangat sederhana, tapi memang wajib anak ini tahu. Misalnya dia nggak diajarkan untuk belanja ke warung, misalnya dia caranya gimana nih, warung yang ada stepnya 2 rumah atau apa, yang seperti itu aja yang dulu sederhana. Jadi semuanya itu kita ajarkan. Untuk SLB juga oke, materinya juga bagus-bagus juga gitu. Cuman kalau dari tadi yang saya bilang, kalau homeschooling itu program kita yang harus kuat ya, orang tua yang harus kuat, yang tadi saya bilang mental orang tua. Sehingga dengan mental yang kuat itu, disitulah kita bisa membuat suatu kreativitas soal atau program. Jadi program itu jangan dianggap kita itu tergantung sama orang lain. Ibu observasi anak sendiri, butuhnya di mana, itulah di situ. Saya juga, kenapa saya bisa bikin program, bisa bikin IP, saya belajar dengan 4 orang. 4 orang yang pertama mungkin sudah kenal ya, yang pertama Dia Puspita, yang kedua pertama Trigunadi, Dia Puspita, kemudian Dr. Lucia. Dokter ini adalah dosen psikologi UI, bidang pendidikan, psikologi pendidikan. Kemudian saya sama siapa lagi yang dari luar negeri, itu 4 jadinya. Saya belajar untuk membentuk IP itu juga, itu dengan 4 orang gitu. Saya bikin sendiri, saya buat anak saya, buat orang lain, segala macam. Jadi sebenarnya nggak sulit, Bu. Nggak sulit. Apa sih yang membuat keterbatasan di dalam homeschooling itu? Nggak ada sebenarnya. Kita dimudahkan semuanya. Untuk ujian ada PKBM, kita bikin ini. Jadi kita mau belajar sampai jalan itu juga, kita mau pergi, misalnya kayak Mbak Ruri nih, mau pulang kampung, anak masih belajar, bawa aja buku, gundelan-gundelan segala macam gitu ya. Itu udah bisa belajar, kapan aja, fleksibel waktunya. Seperti itu. Jadi Ibu cari nanti di SLB itu apa saja yang diberikan, terus Ibu masalah program itu, kalau di rumah misalnya Ibu program apa yang akan direncanakan, itu aja, tinggal pilih di antara kedua itu. Ya, gampang kan? Gampang tapi pening, Bu. Ya, jadi mungkin harus dilihat pro and kontranya, maksudnya yang terbaik untuk anak Ibu apa. Kalau di SLB barangkali campur dengan yang lain kalinya, maksudnya kendalanya. Kalau homeschooling APD mungkin ibunya, tapi ya harus benar-benar ya, kita masing-masing anak sih ya, nggak bisa dilihat kasus per kasus kali, Bu ya, bagus yang mana ya, Bu ya, mungkin ya. Terima kasih terima kasih penjelasannya, Bu Eni, dan juga kepada ibu-ibu, bapak ibu yang sudah sampai hadir sampai sekarang ini, udah pasti banyak nih yang tetap hadir. Terus kemudian ada komentar dari Bu Susi nih ya, Bu ya, terharu mengikuti 2 kali pertemuan dengan Bu Eni. Bayangan-bayangan ke depannya, Masya Allah, semoga dimudahkan Allah. Terima kasih Bu Eni gitu. Terima kasih Bu Ruri juga. Sama-sama ya. Jadi oke, terima kasih. Saya rasa cukup demikian. Kita juga udah lewat hampir setengah jam, dan nanti saya juga mau nagih Bu Eni. Bu Eni, nanti kita ngomong tentang pubertas ya Pak, ya Bu ya. Kalau saya kalau ngomong pubertas agak-agak stres juga gitu ya. Nanti insya Allah tahun depan ikut aja pengumumannya. Ini untuk anak-anak yang mendekati usia pra-remaja atau yang udah remaja, yang agak galau-galaunya nih, anak saya lagi heboh-hebohnya urusan hormonal, yang lagi tiba-tiba tadinya anteng-anteng, tiba-tiba problem behavior. Sebetulnya ada apa nih anak-anak yang berusia remaja, kenapa jadi tiba-tiba jadi galak? Ya tadinya nggak galak, anteng, tiba-tiba galak. Ya mungkin kita bicarakan tahun depan ya. Kita lanjutkan dulu sekarang. Kemudian selamat berlibur kepada Bapak Ibu semua. Ya, yang penting tetap jaga kesehatan ya, semua semoga aman. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Eni. Saya undang lagi nanti ya tahun depan ya Bu ya. Sama-sama. Ya, yuk, bye-bye. Oke. Terima kasih semua. Mohon maaf lahir batin. Oh iya juga ya. Bye-bye.